Bab 1721, kemenangan atau kekalahan. Warna kulit Seng Mei berubah. Dia segera memikirkan sebuah kemungkinan. Dalam sekejap, inferno abadi bersinar dengan nyala api yang menyilaukan dan tiba di depan arai pertempuran dingin ekstrim seperti sambaran petir. Ini adalah sumber kekuatan sejati dari inferno abadi, itu cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Semua orang merasa ngeri. Inferno abadi telah tiba terlalu cepat, begitu cepat hingga tak satu pun dari mereka mampu bereaksi. Kekuatan api yang membara tanpa batas dikombinasikan dengan kekuatan tirani dan luar biasa. Arai pertempuran dingin ekstrim mulai bergetar sekali lagi. Beberapa rune yang hancur jatuh, memungkinkan kekuatan api yang agung masuk. Kemanapun kekuatan api pergi, semuanya akan berubah menjadi lumpur api cair. Satu demi satu, rune dari Extreme Cold Battle Arai mulai pecah. Semua orang merasa hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Arai pertempuran dingin ekstrim yang diberdayakan ini tidak mampu menahan kekuatan mistik inti dari neraka abadi, apalagi tubuh fana mereka. Pada saat ini, pupil mata Seng Mei mulai berputar, menjadi dalam dan gelap seperti kolam yang tak terduga. Desain bunga salju 6 kelopak mulai muncul di matanya saat cahaya dingin terpancar dari matanya, ini adalah kekuatan jiwa vitalnya. Saat kekuatan jiwanya melesat ke dalam arai pertempuran dingin ekstrim, rune-rune yang hancur dan arai pertempuran dingin ekstrim yang akan segera hancur segera direvitalisasi, sekali lagi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setiap rune bersinar dengan suasana seputih es. Kekuatan roh meledak, membutakan mata. Bahkan kekuatan api di udara membeku dan padam secara paksa. Bang! Arai pertempuran dingin ekstrim yang bercahaya bertabrakan dengan esensi kehidupan inferno yang tak mati. Setiap serangan dari inferno abadi mampu menghancurkan sebuah planet. Namun tidak peduli seberapa keras ia mencoba, semua serangannya dihadang oleh arai pertempuran dingin ekstrim yang diberdayakan oleh kekuatan jiwa vital milik Seng Mei. Setiap tabrakan akan menyebabkan banyak rune meredup dan menghilang. Namun dengan dukungan Seng Mei, semakin banyak rune yang lahir, dengan cepat berkilau di udara. Badai energi yang hebat membengkak ke segala arah, mengoyak ruang angkasa dan mengoyak bumi, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Benar-benar menakutkan. Api menyapu tornado, semakin banyak rune es yang hancur. Di bawah serangan yang mengerikan ini, Seng Mei mulai meneteskan butiran keringat kristal. Saat ini, konsentrasinya benar-benar terfokus. Desain bunga salju 6 kelopak di pupil matanya telah berubah warna menjadi biru sedingin es. Murid-murid ini mirip dengan murid 3 kehidupan Dragon Fang, itu adalah metode berbeda yang memberikan hasil yang sama menakjubkannya. Dengan menggunakan teknik rahasia, bentuk pupilnya berubah, memungkinkan Seng Mei meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Melihat Seng Mei dalam keadaan seperti itu, kulit Lin Ming sungguh-sungguh. Inferno abadi ini telah melampaui imajinasinya. Seng Mei menggunakan terlalu banyak kekuatan. Bahkan jika mereka bertahan sampai Inferno abadi menjadi telur, serangan berikutnya masih harus bergantung pada Seng Mei. Lagi pula, melawan telur Phoenix api, hanya menyerangnya dengan kekuatan es saja yang bisa mengakibatkan kematian terbesar. Adapun Lin Ming, metode budidayanya bias terhadap guntur dan api. Menggunakan api untuk menyerang telur Phoenix api adalah sia-sia. Dragonscar juga melihat butiran keringat menetes ke wajah permaisuri jiwa Seng Mei. Dia mencengkeram tinjunya, tidak mampu menghentikan jantungnya yang berdebar kencang karena cemas. Fire Phoenix belum mati. Bagaimana bisa begitu ulet? Dragonscar melolong di dalam hatinya. Dan pada saat ini, melalui hukum asura surgawi Dao, Lin Ming bisa merasakan kekuatan inferno abadi melemah dengan cepat. Inferno abadi sedang sekarat. Ekspresi bahagia melintas di wajah Lin Ming. Jika ini terus berlanjut maka inferno abadi tidak akan mampu menyerang lebih dari 5 kali. Tak lama kemudian, orang lain juga menyadari bahwa kekuatan tumbukan di balik serangan inferno abadi melemah. Tubuh api Phoenix api mulai menjadi semakin redup di udara. Api di sekujur tubuhnya menyusut menjadi untayan redup yang berkibar-kibar. Namun, ia masih liar dan gila seperti sebelumnya, menyerang Extreme Cold Battle Arai hingga mati. Akhirnya, saat inferno abadi menyerang penghalang berkubah besar dari Extreme Cold Battle Arai sekali lagi, energi api di dalam tubuhnya sebenarnya dibekukan oleh Extreme Cold Battle Arai, menyebabkannya memudar dengan cepat. Ya, inferno abadi ini akan segera padam, haha. Seorang pemuda yang terengah-engah berkata, sangat gembira ketika dia melihat api di sekitar inferno abadi mulai padam. Namun saat ini, sebagai kekuatan utama di medan perang, Seng Mei belum mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan mengucapkan satu suku kata pun bisa melepaskan energi di dalam dirinya, menyebabkan kekuatannya runtuh. Kemudian, dari area di mana inferno kematian baru saja padam, perubahan aneh perlahan mulai terjadi di tengah kobaran api yang redup. Di dalam nyala api, garis-garis aneh dan misterius dari dao besar mulai muncul. Gelombang energi yang mengerikan tersapu. Bumi berguncang sekali lagi. Retakan yang mengkhawatirkan menyebar ke seluruh tanah seperti jaring laba-laba yang tak ada habisnya, dan dari retakan ini, nyala api melonjak, membumbung ke langit. Nyala api ini melolong di udara, semuanya bergegas menuju area di mana inferno abadi telah padam. Gemuruh. Ledakan api yang mengerikan terdengar di udara, bergema di angkasa seperti supernova yang terjadi tepat di depan mata mereka. Hawa panas yang mengerikan melanda mereka. Bahkan sebuah planet akan langsung berubah menjadi lava cair dengan tingkat panas yang membakar ini. Arai pertempuran dingin ekstrim berguncang dengan keras.
Jutaan rune padam saat mereka mencoba menahan badai api yang mengerikan ini. Dan saat ini, di tengah api, seluruh energi api menjadi semakin padat. Itu berkumpul menjadi telur besar seukuran gunung. Berdebar, berdebar, berdebar. Detak jantung yang keras terdengar dari cangkang telur yang tebal, seperti hentakan drum yang mantap, memamerkan kekuatan hidup yang meluap-luap di dalamnya. Dan suara detak ini sepertinya masuk ke dalam hati setiap orang yang hadir, membuatnya terasa seolah-olah makhluk mereka beresonansi secara simpatik dengannya. Ada rasa tidak nyaman yang tak terkatakan yang meresap ke dalam dada mereka. Inferno abadi terlahir kembali dalam pemandian api. Pada saat ini, jari-jari Seng Mei mulai berputar dengan cepat saat dia menembakkan banyak rune hukum es. Pita aneh yang membungkusnya melayang di depannya, bersinar dengan cahaya sedingin es. Pita ini adalah kesempatan keberuntungan yang diperoleh Seng Mei di tingkat keempat. Meskipun itu bukan alat sihir ofensif, itu sebenarnya bisa meningkatkan kekuatan es Seng Mei. Pada saat ini, kulit mulus Seng Mei meneteskan butiran-butiran kecil keringat kristal, memperlihatkan sedikit sifat keras kepala. Kemenangan atau kekalahan, semuanya akan diputuskan dalam satu serangan. KKK, suara ledakan aneh terdengar di sekitar Seng Mei. Lautan api lenyap, digantikan oleh es beku yang tak terbatas. Es abadi ini bahkan membekukan kehampaan dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan dari celah kehampaan yang membeku, gletser kuno mulai mengalir keluar. Teriakan Ice Phoenix yang bergema dan menyedihkan menyebar dari dalam tubuh Seng Mei. Kemudian, Ice Phoenix muncul dari dunia batinnya. Ini bukanlah hantu Phoenix, melainkan dewa binatang sejati. Itu adalah tunggangan Seng Mei, seekor Phoenix es kerajaan. Sebelumnya, terlepas dari serangan apa yang harus dia hadapi dari Inferno abadi, Seng Mei belum memanggil Ice Phoenix-nya. Ini karena dia membutuhkan Ice Phoenix untuk menghemat kekuatannya, semuanya untuk membantunya dalam serangan terakhir ini. Phoenix es kerajaan. Murid Lin Ming menyusut. Seng Mei sebenarnya bisa memiliki Ice Phoenix dari garis keturunan kerajaan sebagai monster kontraknya. Namun, di bawah hukum Asura Surgawi Dao yang aneh, bahkan Phoenix es milik Seng Mei pun budidayanya telah ditekan hingga ke alam Holy Lord awal. Ice Phoenix berteriak. Angin sedingin es yang mengerikan menderu-deru di sana. Ia terjun ke dalam gletser kuno, menyatu dengannya. Kemudian, gletser besar itu tiba-tiba naik ke udara. Gletser raksasa mulai berjatuhan seperti sungai bintang putih, menabrak telur seukuran gunung. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Bahkan setelah mengalami puluhan serangan dari Inferno abadi dan menghabiskan banyak kekuatannya, Seng Mei masih bisa menggunakan Ice Phoenix-nya sebagai pendukung dan menampilkan kekuatan serangan yang mengerikan. Kemana gletser raksasa itu pergi, ruang angkasa membeku dan retak seperti kaca. Dengan momentum yang luar biasa, ia menabrak telur raksasa. KKKK, suara pecahan es menyebar dengan kekuatan yang cukup di belakangnya untuk membekukan jiwa para pembangkit tenaga listrik. Gelombang rune hukum es yang mistis menyembur keluar ke telur raksasa yang berapi-api itu, menutupinya dengan lapisan es yang tebal. Dengan gletser yang sangat dingin dan beku menyerang telur raksasa yang berapi-api, semua energi dingin yang mengerikan itu secara sembrono meresap ke dalam telur, menyerangnya dengan liar. Pada saat itu, retakan muncul di permukaan telur raksasa itu. Saat retakan ini muncul, retakan itu mulai melebar sedikit demi sedikit. Semua orang tercengang, mata mereka membelalak. Apakah mereka berhasil? Cangkang telur besar itu perlahan mulai terbelah. Udara dingin turun ke bumi, seolah-olah berasal dari pegunungan beku tertinggi. Waktu sepertinya terhenti. Semua orang menyaksikan telur besar itu dibekukan oleh gletser yang membekukan, menjadi balok es raksasa. Di atas balok es ini, retakan kecil muncul dan orang bisa melihat jejak samar hukum kebakaran dao besar yang berputar-putar. Kemudian, detak jantung telur besar itu juga mulai mereda perlahan. Semua orang terus menatap telur besar itu, mengamati perubahan apapun. Mereka tidak tahu apa hasilnya. Setelah hening beberapa saat, permukaan telur besar itu mengeluarkan suara berderak saat pilar api melonjak ke langit, menembus sangkar es yang membekukan dan melesat ke cakrawala. Semua orang gelisah, pikiran mereka waspada. Ini adalah tahap kritis, mereka semua berpikir bahwa Inferno abadi akan muncul kapan saja. Namun, sesaat kemudian, seluruh telur besar itu pecah, berubah menjadi kumpulan api yang menyatu di bawah tanah. Mereka melakukannya, tidak ada yang bisa menentukan apa yang terjadi. Bahkan Seng Mei mengatupkan alisnya sambil berpikir. Dia telah menelan pil ilahi yang transenden, dengan cepat memulihkan energi asalnya bahkan ketika dia terus waspada terhadap perubahan dan bahaya yang tiba-tiba. Lin Ming menyebarkan akal sehatnya, mencoba menggunakan hukum Asura untuk menyelidiki situasi Inferno yang abadi. Untuk sementara, yang ada hanya keheningan total. Lautan api surut dan lava yang mengalir memadat. Energi asal api yang membanjiri dunia mulai menghilang dengan cepat. Kami benar-benar berhasil. Melihat gurun gelap yang terbenam dalam lautan api mulai menampakkan dirinya sekali lagi, banyak seniman bela diri yang santai, kegembiraan mulai muncul di wajah mereka. Ya, Dragonscar dengan kuat mengepalkan tinjunya, sangat gembira dari lubuk hatinya. Perubahan ini berlanjut dengan cepat hingga menyapu seluruh level kelima. Lautan api telah benar-benar lenyap, lenyap hingga tak ada lagi yang tersisa. Bisakah kita benar-benar memasuki level ke-6? Itu benar, haha, meskipun aku tidak bisa melewati level ke-6 bagaimanapun caranya, aku lebih dari puas dengan melihatnya. Memang, kami akan meninggalkan legenda yang tidak muncul selama 1 miliar tahun.
Saat banyak penantang uji coba berbicara dengan penuh semangat, mereka semua melihat ke arah Zheng Mei. Tidak diragukan lagi, Zheng Mei adalah pilar kelompok mereka. Namun saat ini, corak kulit Zheng Mei masih bermartabat. Dia tidak santai sama sekali. Ekspresi Zheng Mei membuat pikiran Dragon Scar menjadi dingin. Permaisuri, ada apa? Zheng Mei mengerutkan kening. Dia dengan muram berkata, tidakkah kamu menemukan bahwa sejak lautan api surut, suhu menjadi lebih rendah dari biasanya? Bahkan, jumlahnya semakin menurun. Apa? Mendengar kata-kata Zheng Mei, semua orang menjadi panik. Memang benar, seperti yang dia katakan, tanpa mereka sadari suhunya sudah turun di bawah titik beku dan terus turun. Bab 1722, persen penyelesaian. Awalnya, karena neraka abadi dan lautan api yang mengerikan, suhu di tingkat kelima cukup untuk melelehkan batu. Meskipun Zheng Mei terus-menerus mengaktifkan susunan es dingin ekstrim dan bahkan menghancurkan telur Phoenix api dengan gletser es abadinya, dia tetap tidak mampu menyebabkan suhu turun. Tapi sekarang, setelah inferno kematian menghilang, suhu mulai turun drastis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tak lama kemudian, karena suhunya yang mencair, wilayah ini menjadi daratan es Arktik. Angin dingin dan gelap menderu-deru dan bahkan kelembapan di udara langsung membeku, berubah menjadi kristal es. Lapisan es tebal mulai menutupi tanah. Sungai lava berubah menjadi sungai yang membeku. Energi dingin meresap ke dalam tubuh, membuat semua orang merasa jiwa mereka akan membeku di sini. Ini, Dragon Scar telah menyadari satu kemungkinan yang menakutkan. Namun, dia ingin dengan sepenuh hatinya percaya bahwa ini tidak benar. Dia menoleh ke Zheng Mei, permaisuri, apakah ini karena gletser es abadi Anda? Menurutku itu. Zheng Mei menghela nafas ringan. Dia menyela Dragon Scar dan menggelengkan kepalanya. Permaisuri, kita telah kalah, inferno yang abadi telah menjadi es kutub yang abadi, bisik Zheng Mei. Apa, meskipun penantang persidangan bisa merasakan ada sesuatu yang salah, kata-kata tiba-tiba Zheng Mei mengejutkan mereka semua. Sebelumnya mereka telah menghabiskan banyak sekali kekuatan mereka untuk berjuang melalui pertempuran brutal. Bahkan Zheng Mei telah melepaskan serangan yang tak tertandingi itu. Namun meski begitu, mereka masih belum mampu membunuh Inferno yang tak mati. Inferno abadi ini terlalu konyol. Tuan tingkat kelima yang begitu kuat, bagaimana mungkin ada orang yang bisa lewat? Bahkan gletser es abadi yang kuat itu tidak mampu membunuh Inferno yang abadi. Inferno abadi ini benar-benar sesuai dengan namanya, ia tidak bisa mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Beberapa penantang persidangan tergagap, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Zheng Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, kami sudah kalah jadi kami hanya bisa kembali ke level keempat. Sepertinya aku meremehkan kekuatan Inferno abadi. Pada akhirnya, terakhir kali Zheng Mei tiba di level kelima, setelah pertarungan dahsyatnya dengan Inferno abadi, dia hanya memikirkan metode yang mungkin untuk mengalahkannya. Hari ini dia mencoba metode itu, tetapi dia tidak tahu apakah metode itu akan berhasil atau gagal. Zheng Mei segera kembali tenang. Persiapan bertahun-tahun telah hancur, tapi dia tidak kehilangan kepercayaan. Saat ini dia baru berada di revolusi ke-6 seni reinkarnasi agung, dan masih ada revolusi ke-7, ke-8, dan ke-9, cepat atau lambat dia akan melewati level kelima. Tampaknya harapannya untuk melewati level kelima pada revolusi ke-6 terlalu naif. Lagi pula, visi dari Asura Roadmaster terlalu tinggi, jadi wajar jika dia tidak lewat bahkan pada revolusi ke-6. Kembali, mendengar Zheng Mei mengucapkan kata ini, para seniman bela diri saling memandang dengan cemas, kehilangan kata-kata. Mereka berpikir bahwa mereka bisa meninggalkan legenda mereka sendiri dan dicatat dalam teks sejarah setiap sekte besar di Jalan Asura, tapi sekarang, semua mimpi itu telah terwujud. Itulah satu-satunya pilihan kami. Kita sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Jika kita tidak pergi sekarang maka kita tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Saat orang-orang berbicara, nafas berkabut mereka langsung berubah menjadi kristal es. Suhu telah turun ke titik di mana bahkan energi asal langit dan bumi pun dibekukan. Namun tetap saja, beberapa orang tidak bersedia, mungkin ada kesalahan. Karena Inferno abadi belum mati, kenapa kita tidak melihat telur Phoenix? Lin Ming berkata, telur Phoenix tidak perlu terbentuk, seluruh tingkat kelima adalah tempat berkembang biaknya es kutub abadi. Ketika energi dingin di dunia ini telah meningkat hingga ekstrim, secara alami ia akan berkumpul dan berubah menjadi Ice Phoenix. Setelah memahami Asura Surgawi Dao, Lin Ming bisa meramalkan apa yang akan segera terjadi. Zheng Mei memandang Lin Ming dengan heran. Wawasan pemuda ini benar-benar membuatnya tertarik untuk menyadari situasi di tingkat kelima. Dan saat ini, informasi muncul di benak setiap orang. Informasi ini memberitahu mereka persentase penyelesaiannya. Semua orang merasakan hati mereka bergetar. Kebanyakan dari mereka memiliki lebih dari 60% dan jumlah yang sangat kecil di atas 70%. Ketika mereka menyelesaikan gerbang hukum, persentase penyelesaian mereka sudah lebih dari 30%, setelah level keempat sekitar 50%, dan kemudian setelah altar segel ilahi dan pertempuran dengan neraka abadi, angka akhir telah ditetapkan sekitar 65-70%. Jumlah ini membuat mereka depresi dan frustasi. Apalagi yang legendaris 80%, kebanyakan bahkan tidak mencapai 70%. Namun saat ini, Zheng Mei juga menerima pesan 86%. Dibandingkan terakhir kali dia ke sini, itu hanya 3% lebih tinggi.
Meskipun hanya 3%, setelah mencapai 80%, meningkatkan skor sebesar 1% sangatlah sulit. Skornya telah melampaui 85%. Seperti yang dikatakan Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi, tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya di masa lalu atau masa depan. Namun, Zheng Mei masih belum puas dengan persentase tersebut. Dia tidak bisa tidak melirik Lin Ming, persentase penyelesaianmu, berapa itu? Saat Zheng Mei berbicara, semua orang memandang ke Lin Ming. Mereka juga ingin tahu. Keanehan alam ini telah melewati gerbang hukum tingkat Asura. Persentase penyelesaiannya, seberapa tinggi yang bisa dicapai? Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian berkata, 85. Meskipun persentase penyelesaian ini tampaknya tidak terlalu berarti bagi Lin Ming, karena angka ini masuk ke telinga semua orang, mereka menghirup udara dingin. 85%. Itu sudah memecahkan rekor masa lalu Zheng Mei. Namun kali ini, Zheng Mei sepertinya telah menciptakan rekor baru. Lin Ming juga penasaran dengan persentase penyelesaian Zheng Mei. Dia bertanya padanya, dan permaisuri jiwa. Semua orang menunggu dengan napas tertahan saat mereka kembali ke Zheng Mei. Zheng Mei terdiam sejenak dan kemudian dengan jelas berkata, 86%. Zheng Mei bahkan lebih tinggi. Semua orang saling memandang dengan terkejut. Beberapa orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mereka sudah cukup terkejut ketika Lin Ming telah dengan sempurna melewati gerbang hukum tingkat Asura dan berpikir dia akan memiliki persentase penyelesaian tertinggi, tapi sekarang pikiran mereka telah sepenuhnya terbalik. Permaisuri jiwa sangat galak, saya pikir Lin Ming akan sedikit lebih tinggi. Ini setara dengan keadaan normal. Lin Ming mungkin memiliki sekitar 5% lebih banyak daripada permaisuri jiwa setelah gerbang hukum, tetapi di tingkat kelima kita harus menghadapi neraka abadi dan permaisuri jiwalah yang memimpin. Tidak mungkin bagi siapapun untuk membandingkannya dengan pemahaman hukumnya yang menantang surga. Sebaliknya, Lin Ming turun sedikit, lagi pula, dia masih terlalu muda, jadi ini adalah cacat yang tidak bisa dia atasi. Setelah Lin Ming menyelesaikan gerbang hukum, persentase penyelesaiannya mencapai 45. Hal ini terbukti ketika ia mampu melangkah ke istana abadi seukuran planet. Setelah melewati level keempat dan membunuh begitu banyak monster, tingkat penyelesaiannya meningkat menjadi 60%. Kemudian, setelah menaiki 33 anak tangga altar segel ilahi, skornya meningkat menjadi 75%. Hingga saat itu, nilainya sempurna. Namun di tingkat kelima, yang memimpin pasukan dan juga yang memiliki peran terbesar adalah Zheng Mei. Menghadapi neraka abadi, entah itu bertahan atau menyerang, hampir hanya Zheng Mei saja. Tidak peduli seberapa keras semua orang berusaha mendukungnya, mereka hanyalah aktor pendukung. Dengan demikian, Lin Ming memperoleh 10% lagi tetapi skor Zheng Mei naik sebesar 16%. Setelah menggabungkan semuanya, Lin Ming sedikit lebih buruk. Meskipun persentase penyelesaian Lin Ming lebih rendah dari Zheng Mei, itu cukup membingungkan semua penantang sidang yang hadir. Betapa mengerikannya, jika Lin Ming datang lagi dan usia kerangkanya meningkat sedikit lagi, dia mungkin bisa mendapatkan 88% atau 89%. Kata seorang penantang uji coba. Tapi, perkataannya langsung dibantah oleh orang lain. Jangan konyol, menurutmu menyelesaikan uji coba terakhir itu begitu sederhana. Dan Anda bahkan memikirkan 89%. Tahukah Anda konsep seperti apa itu? Bahkan seseorang yang akan menjadi dewa sejati mungkin tidak dapat mencapai skor setinggi itu. Setelah mencapai 80%, setiap poin lebih banyak sangatlah sulit. Di masa depan, setelah beberapa ratus tahun berlalu dan pemahaman Lin Ming tentang hukum menjadi lebih tinggi, jika dia memasuki persidangan terakhir lagi maka dia mungkin bisa memperoleh tingkat penyelesaian 87%. Itu adalah batasnya, tapi itu sudah lebih dari cukup. Ketika semua orang berbicara, Xiao Moxian menyeringai, berpikir sebaliknya. Selain Lin Ming, Mo Bright Moon dan Suya juga berusaha menghibur Lin Ming. Bagaimanapun, Lin Ming masih muda. Begitu pemahamannya tentang hukum meningkat maka dia selalu bisa datang lagi. Dan dengan status masa depan Lin Ming tidak akan sulit untuk mendapatkan set lengkap rune dewa yang diperlukan untuk masuk. Saat ini, Dragon Scar berkata, kita harus pergi sekarang. Es kutub yang abadi akan segera muncul. Jika kita menunda maka kita tidak akan bisa pergi. Mendengar perkataan Dragon Scar, banyak orang yang merasa kecewa. Kembali ke level keempat juga berarti perjalanan mereka menuju uji coba terakhir akan berakhir di sini. Meskipun para penantang uji coba baru mengikuti uji coba terakhir selama beberapa bulan, mereka telah mengalami banyak pembantaian dan bahaya berbahaya di sini, dan rasanya seolah-olah mereka malah menghabiskan beberapa tahun di sini. Meski begitu, persentase penyelesaiannya masih rendah. Berpikir bahwa mereka harus kembali sekarang, semua orang sedikit bingung. Namun, tetap bertahan juga tidak mungkin. Mereka bukan tandingan es kutub abadi. Beberapa orang sudah berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, suara sedingin es terdengar, terutama terdengar jelas di tengah angin dingin. Semuanya, harap tunggu sebentar. Semua orang terkejut. Mereka menghentikan langkah mereka dan berbalik untuk melihat Lin Ming berpakaian hitam berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Berdiri tepat di sampingnya adalah Xiao Moxian berpakaian hitam. Orang yang baru saja berbicara adalah Lin Ming. Apa itu? Semua orang memandang Lin Ming dengan ekspresi bingung. Mereka tidak tahu mengapa Lin Ming menghentikan mereka. Lin Ming berhenti sejenak dan kemudian berkata,
es kutub yang abadi, kita bisa mencoba melawannya. Kata-katanya yang lambat dan tenang melewati angin dingin, menyebabkan semua orang menggigil. Apa? Mendengar kata-kata Lin Ming, para seniman bela diri tercengang. Mereka saling melirik, kaget. Inferno abadi tidak dapat dibunuh, dan itu terjadi dengan Seng Mei menggunakan metode budidaya atribut es yang menahannya. Dalam situasi ini, bagaimana mereka bisa bertarung dengan es kutub yang abadi? Lin Ming, berhenti bercanda. Es kutub yang abadi kemungkinan besar sama kuatnya dengan Inferno yang abadi, hanya saja atributnya berbeda. Kami hanya bisa mengandalkan permaisuri jiwa untuk menyerang, dan itu juga karena permaisuri jiwa berlatih metode budidaya atribut es sehingga membuka batu yang dipanaskan tidak terlalu sulit baginya. Tapi untuk membekukan batu es, itu mustahil. Beberapa seniman bela diri mengerutkan kening, berpikir bahwa Lin Ming sedang bermain dengan mereka. Di sini semakin dingin. Jangan bicara omong kosong. Kita harus segera kembali ke level keempat. Jika es kutub abadi muncul maka kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat energi es di sekitarnya mulai meresap ke dalam dunia batin mereka, seorang penantang percobaan berbicara dengan panik. Jika es kutub abadi menyerang mereka, itu sama sekali tidak lucu. Bab 1723, Es Kutub yang Abadi. Beberapa penantang uji coba mulai mendesak yang lain untuk pergi lebih cepat. Pada saat ini, semakin banyak angin yang menusuk tulang menyapu tingkat kelima. Semua energi asal langit dan bumi tampaknya telah mengembangkan kecenderungan samar untuk berkumpul kembali. Es kutub yang abadi akan segera terlahir kembali. Dalam lingkungan seperti itu, Lin Ming tetap tenang dan tenang seperti sebelumnya. Dia tidak peduli dengan semua orang yang berbicara di antara mereka sendiri, tetapi melihat ke arah Seng Mei dan bertanya, "Permaisuri jiwa, saya ingin bertanya, jika es kutub kematian menyerang, apakah formasi susunan Anda akan bertahan sampai es kutub kematian kehabisan energi dan berubah menjadi telur es kutub?" Lin Ming jelas bahwa serangan Seng Mei milik atribut es dan es kutub abadi juga merupakan keberadaan atribut es. Mengandalkan Seng Mei untuk menyerang telur es kutub bukanlah ide yang realistis. Tapi jika dia tidak bisa menyerang, bukan berarti dia tidak bisa bertahan. Sama seperti serangan es Seng Mei yang tidak dapat melukai es kutub yang abadi, es kutub yang abadi juga tidak dapat dengan mudah melukai Seng Mei. Es melawan es, tidak ada pihak yang bisa berbuat banyak terhadap pihak lain. Terlebih lagi, metode budidaya atribut es selalu memiliki keunggulan alami dalam aspek pertahanan. Bagi Seng Mei, bertahan melawan es kutub yang tak mati seharusnya jauh lebih mudah daripada bertahan melawan Inferno yang tak mati. Sebelumnya, ia menggunakan es untuk mengusir api, tetapi sekarang menjadi es ke es, kedua elemen tersebut saling mendorong satu sama lain. Benar saja, Seng Mei mengangguk, jika itu hanya bertahan melawan es kutub yang abadi maka saya harus mampu menahannya sampai berubah menjadi telur. Tapi karena aku sudah menghabiskan banyak energiku, itu akan jauh lebih berbahaya bagimu. Jika ada kesalahan sekecil apapun maka ada kemungkinan seseorang akan mati. Saat Seng Mei berbicara, suhu telah turun begitu rendah sehingga seniman bela diri di sekitarnya tidak punya pilihan selain memutar energi di dalam diri mereka untuk menahan energi es di tubuh mereka. Mereka telah mengambil pelajaran dari neraka abadi, semua orang sekarang memiliki ketakutan naluriah terhadap es kutub yang abadi. Dan bagi Lin Ming yang menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini, semuanya merasa cemas. Apa yang kita semua lakukan di sini? Ayo cepat kembali ke level keempat. Benar, jika es kutub abadi muncul maka tamatlah kita semua. Beberapa orang mengabaikan Lin Ming dan mulai melangkah kembali ke tingkat keempat. Tapi setelah beberapa langkah, kata-kata Lin Ming membuat mereka terdiam lagi. Lin Ming dengan tenang menatap Seng Mei dan dengan jelas berkata, jika permaisuri dapat bertahan melawan serangan es kutub abadi hingga berubah menjadi telur es, maka Anda dapat menyerahkan tugas menghancurkan telur itu kepada saya. Saya yakin saya memiliki peluang sukses tertentu. Kata-kata Lin Ming tidak hanya mengejutkan para penantang sidang yang hadir, tapi bahkan Seng Mei. Lin Ming ingin menghancurkan telur es. Telur Phoenix api adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh permaisuri jiwa Seng Mei, dan sekarang Lin Ming ingin mencobanya. Apakah dia gila? Tidak ada yang meragukan bakatnya, tapi dia hanya berkultivasi dalam waktu yang terlalu singkat. Meskipun semua orang di sini sekarang memiliki budidaya alam dewa suci awal, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membandingkannya dengan Seng Mei. Ada perbedaan mendasar antara pemahaman hukum seorang Empyrean dan seorang Holy Lord setengah langkah. Selain itu, Seng Mei adalah seorang jenius yang luar biasa di antara semua orang Empyrean. Di masa depan dia mungkin menjadi karakter yang mengerikan, pembangkit tenaga listrik ketuhanan sejati. Seng Mei memandang Lin Ming dengan heran. Dia tidak mengira dia akan mengajukan lamaran seperti itu. Kamu yakin bisa menghancurkan es telurnya? Saya hanya bisa mengatakan saya akan mencobanya, kata Lin Ming, tidak sepenuhnya percaya diri. Lin Ming tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melampaui Seng Mei bahkan jika keduanya berada di alam Holy Lord. Hanya karena Seng Mei bisa melakukan sesuatu bukan berarti dia bisa melakukan hal yang sama. Tapi, ada perbedaan. Saat mereka melawan Inferno abadi, entah itu bertahan atau menyerang, itu adalah pertarungan yang sebagian besar didorong oleh Seng Mei. Tekanan pada dirinya terlalu besar. Untuk segera menyerang telur Phoenix setelah harus menahan lusinan dampak energi tinggi, tidak mengherankan jika dia tidak mampu menampilkan kekuatan puncak aslinya.
Meskipun dia telah memanggil Ice Phoenix-nya, Ice Phoenix juga ditekan hingga ke alam Holy Lord awal. Kemampuan pendukungnya tidak bisa dianggap terlalu menantang. Tapi jika Lin Ming menyerang maka itu akan berbeda. Tugas pertahanan dapat diambil alih oleh Zheng Mei dan dia akan bertanggung jawab penuh untuk menyerang. Lin Ming mengembangkan hukum kebakaran. Begitu dia melepaskan kekuatan Dewa Sesat, api pembalasan surgawi mengerikan yang dia keluarkan dari pohon Dewa Sesat akan menjadi musuh bebuyutan es. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming memiliki kekuatan guntur tirani untuk meningkatkan apinya, serta teknik yang lebih kuat. Lin Ming, apakah kamu mempermainkan kami? Bertarung dengan es kutub yang abadi berarti mempertaruhkan nyawa kami, dan Anda ingin kami bertahan sampai es itu berubah menjadi telur es supaya Anda bisa mencobanya. Banyak penantang sidang terdiam setelah mendengar kata-kata Lin Ming. Banyak dari mereka yang sudah hampir kelelahan, dan jika mereka ingin terus melawan es kutub yang abadi, mereka harus berani menghadapi bahaya besar dan mengambil risiko besar. Satu kesalahan saja dan mereka akan mati di sini. Harga yang begitu besar semuanya diperdagangkan untuk satu peluang serangan, dan peluang serangan itu hanya untuk memungkinkan Lin Ming mencoba sedikit. Tidak mengherankan jika mereka semua memikirkan hal seperti itu. Lin Ming, hanya karena kamu bisa melewati gerbang hukum tingkat Asura, kamu memperoleh tingkat penyelesaian 85% benar-benar tidak tinggi. Jika Anda kembali seperti ini, Anda mungkin tidak mau, tetapi, Anda juga masih muda dan pemahaman Anda tentang hukum akan meningkat di masa depan. Tidak akan sulit bagi Anda untuk mencapai 87% pada kunjungan berikutnya, jadi mengapa Anda harus terburu-buru mengambil risiko seperti itu? Seniman bela diri yang berbicara berpikir bahwa Lin Ming tidak puas dengan tingkat penyelesaian 85% saat ini. Setelah melewati gerbang hukum tingkat Asura, tidak mengherankan jika dia tidak senang Zheng Mei memperoleh skor yang lebih tinggi. Jadi, inilah dorongan yang mendorongnya untuk mengajukan ide konyol seperti melawan es kutub yang abadi. Harus diketahui bahwa hanya melawan es kutub yang abadi dan menimbulkan kerusakan besar pada es tersebut akan menghasilkan persentase penyelesaian yang baik, bahkan jika monster itu tidak mati. Ini adalah kasus dengan Zheng Mei, jika tidak, persentase penyelesaiannya seharusnya lebih rendah daripada Lin Ming. Menyadari hal tersebut, banyak orang yang tidak tertarik dengan lamarannya. Beberapa bahkan mendengus jijik. Untuk meningkatkan persentase penyelesaiannya sedikit, dia ingin mereka semua mengambil risiko sebesar itu. Bagaimana mungkin mereka setuju? Seorang penantang percobaan menyilangkan tangan di depan dada dan dengan dingin mencibir, kamu ingin mencobanya. Jujur saja di sini. Anda hanya tidak senang karena permaisuri jiwa Zheng Mei adalah pilar utama dalam menyerang dan bertahan, jadi karena Anda merasa tidak nyaman dengan hal itu, Anda ingin mencoba menyerang sekali saja agar Anda dapat memancing persentase penyelesaian lebih banyak. Jika kami membantu Anda maka persentase penyelesaian kami akan sangat kecil. Jika Anda bertanggung jawab untuk menyerang, baik telur es dihancurkan atau tidak, persentase penyelesaian Anda akan tetap meningkat. Izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat. Tak satu pun dari kami di sini yang bodoh, jadi jangan salahkan kami. Tidak mungkin bagimu untuk menggunakan kami sebagai tombakmu. Penantang persidangan yang berbicara sebelumnya sangat bijaksana dengan kata-katanya. Tapi orang yang berbicara sekarang langsung mengejek Lin Ming, kata-katanya terdengar sampai ke telinga. Saya juga tidak tertarik dengan hal ini. Saya minta maaf tapi saya tidak terbiasa menjadikan semua usaha saya sebagai imbalan bagi orang lain. Seseorang berkata dengan muram. Orang-orang ini mulai pergi bersama. Jika Lin Ming benar-benar berhasil maka mereka bisa memasuki tingkat ke-6 dan meninggalkan legenda 1 miliar tahun. Jika hal ini memungkinkan maka mereka bersedia mengambil risiko, tidak peduli seberapa besarnya. Tapi banyak orang tidak percaya bahwa Lin Ming memiliki kemampuan destruktif untuk menembus telur es. Bahkan orang seperti Zheng Mei pun gagal. Jika Lin Ming gagal maka semua risiko yang mereka ambil akan diubah menjadi persentase penyelesaian untuk orang lain. Hanya orang bodoh yang melakukan hal bodoh seperti itu. Tatapan Lin Ming menyapu orang-orang ini saat mereka pergi, tidak ada satupun respons di wajahnya. Jika orang-orang ini pergi, biarlah, dia juga tidak ingin mereka ada di sini. Dia berbalik ke arah Zheng Mei. Sikapnya adalah yang paling penting. Bahkan ketika menghadapi es kutub abadi dengan atribut es, efisiensi tempurnya dalam pertempuran tidak akan jauh berbeda dari miliknya. Zheng Mei berpikir sejenak. Dia bertanya, seberapa besar peluang Anda untuk sukses? Mungkin sekitar 40-50%, Lin Ming mencantumkan angka yang tidak jelas. Tidak mungkin membenarkan kemungkinan seperti itu. 40-50%. Bibir Zheng Mei sedikit melengkung ke atas, seolah dia tergoda. Dragonscar melihat ekspresi Zheng Mei dan tahu apa yang dipikirkannya. Hatinya mulai terbakar karena gugup. Permaisuri, Anda. Dia tahu bahwa Zheng Mei telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwanya sehingga tidak mudah baginya untuk menahan pemboman es kutub yang abadi. Dia bahkan mungkin perlu membayar harga tertentu untuk mencobanya. Dragonscar tidak ingin melihat ini. Zheng Mei melambaikan tangannya dan menghentikan semua kata-kata Dragonscar berikut ini. Terhadap pemuda yang terus menciptakan keajaiban ini, dia memiliki sedikit rasa ingin tahu dan juga sedikit keyakinan bahwa dia bisa terus menghasilkan lebih banyak keajaiban. Baiklah, lalu aku akan mengatur pertahanan dan kamu akan mengatur serangan. Suara Zheng Mei jelas dan bergema, membawa momentum gunung dan sungai yang tak ada habisnya. Dan kalian semua, Zheng Mei menoleh untuk melihat Suya, Mo Bright Moon, dan yang lainnya. Haha,
Saudara Lin, mengapa kamu menanyakan hal ini kepada kami sekarang? Kami sudah berdiri di sisi Anda. Fanny Fafa terkekeh saat berbicara. Tousan Slater tidak berbicara, hanya mengeluarkan pedangnya. Adapun Mo Bright Moon dan Suya, wajah tersenyum mereka sudah menunjukkan pilihan mereka. Bagus, maka kita memiliki cukup banyak orang. Semuanya, jika Anda ingin bekerja sama dengan kami dalam melewati rintangan ini maka Anda boleh tetap tinggal. Jika kamu tidak ingin tinggal maka aku tidak akan mengantarmu pergi. Lin Ming berkata dengan acuh tak acuh. Banyak seniman bela diri lainnya yang marah mendengar ini. Orang terkutuk ini terlalu sombong. Apa dia pikir dia tak terkalahkan atau semacamnya? Bagus, sangat bagus. Kamu cukup gila. Saya tidak sabar untuk melihat seperti apa akhir hidup Anda nantinya. Ayo pergi. Para seniman bela diri yang mengejek Lin Ming mencibir sekali lagi dan mulai berjalan keluar. Tetapi ketika mereka mulai berjalan, mereka menyadari setelah beberapa saat bahwa hanya ada 8 orang dalam kelompok mereka, tetapi 10 orang tetap tinggal di sana. Dari 10 orang tersebut, 6 diantaranya adalah Lin Ming dan kelompoknya, Seng Mei dan pengikutnya, serta seorang pemuda berpakaian hitam dan gadis berpakaian hijau. Mereka adalah 2 yang Lin Ming temui di atas Divine Cell Altar, Moon Pond dan Soulski. Mengikuti Seng Mei, Lin Ming, Xiao Moxian, dan Dragon Scar, lalu Moon Pond dan Soulski adalah yang terkuat di sini. Melihat 2 orang ini tinggal, Lin Ming tersenyum. Bagus, kami tidak membutuhkan yang lain. Tidak masalah jika mereka tetap tinggal sejak awal. Dari 18 yang tersisa, 10 diantaranya mewakili setidaknya 99% kekuatan tempur grup. Hanya Lin Ming dan Seng Mei saja yang masing-masing bernilai lebih dari ratusan yang tersisa, mereka adalah umpan meriam yang bisa dibuang. Kata-kata Lin Ming membuat marah orang-orang yang pergi. Dia sebenarnya mengatakan bahwa tidak masalah apakah mereka tetap tinggal atau tidak. Lin Ming ini tidak pernah menempatkan mereka di matanya sejak awal. Berat, kamu punya nyali. Salah satu penantang persidangan yang keluar berkata dengan jahat. Tapi, dia mengatakan itu hanya untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak berani menyerang Lin Ming karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dan saat ini, bumi berguncang sekali lagi. Tanah beku yang tebal terkoyak karena getaran dan segumpal besar energi dingin melonjak ke langit seperti hantu, berkumpul tinggi di udara. Sumber dari semua energi dingin di dunia ini sepertinya tergantung pada ketinggian 1000 kaki. Tiba-tiba, rune putih salju tersebar, memancarkan hukum es yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Samar-samar seseorang dapat melihat sekelompok kecil energi es menghilang di udara. Benang energi es seputih susu di udara menjadi sangat liar dan buas. Energi dingin berkumpul, melilit menjadi bundel, semakin mengembun. Itu seperti naga seputih salju yang berenang di sekitar kumpulan energi es spiritual, berputar dengan gila-gilaan. Bahkan badai luar angkasa yang muncul melalui celah luar angkasa yang ditembus oleh inferno abadi mulai membeku. Bahkan aliran energi luar angkasa yang liar tidak mampu menahan energi dingin yang aneh ini. Semua orang merasakan hati mereka bergetar hebat. Energi es ini memancarkan tekanan yang sangat besar. Es kutub yang abadi, akhirnya keluar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar karena semangat juang. Bab 1724, Susunan Es Umbral Surga. Ayo cepat keluar dari sini. Tinggalkan mereka untuk menghadapi es kutub yang abadi. Kita harus sampai ke tempat yang aman. 8 penantang uji coba yang pergi terkejut dan dipenuhi ketakutan saat mereka menyaksikan pemandangan yang menggemparkan dari lahirnya es kutub abadi. Namun dari keterkejutan dan ketakutan awal itu, perlahan-lahan hal itu berubah menjadi perasaan tidak senonoh yang menyombongkan diri. Tidak peduli seberapa kuat es kutub yang abadi, Lin Ming lah yang harus menahannya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kedelapan orang itu meluncurkan teknik gerakan mereka dan menggunakan energi mereka untuk menerobos kristal es besar yang melayang di udara, melewati angin dingin yang liar dan hiruk-pikuk. Karena saluran transmisi altar segel ilahi telah ditutup, untuk sementara mereka tidak dapat meninggalkan tingkat kelima. Namun selama mereka berada jauh dari es kutub abadi, mereka tidak akan mengalami bencana besar apapun. Lagi pula, ketika mereka pertama kali tiba di level kelima, mereka berada cukup jauh dari inferno kematian dan tidak mengalami serangan apapun. Saat 8 orang itu terbang, angin kencang salju dan badai es yang mengerikan melanda dunia. Bongkahan es dalam jumlah besar berjatuhan ke tanah, segera menutupi tanah dalam gletser tebal. Lin Ming dan yang lainnya melayang ke udara. Seng Mei sekali lagi menciptakan arai es dingin ekstrim di sekelilingnya, menyelimuti semua orang. Segera, semua orang merasakan tekanan pada mereka berkurang. Lin Ming memandang ke arah Seng Mei dan tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya. Dia tahu bahwa sejumlah besar energi diperlukan untuk mempertahankan arai tempur dingin ekstrim ini, dan seorang Holy Lord normal hanya akan mampu mempertahankannya selama setengah dupa sebelum benar-benar terkuras habis. Namun Seng Mei tidak hanya mampu bertahan dalam waktu yang lama, tetapi dia juga berhasil mengendalikan arai pertempuran dingin ekstrim hingga tingkat yang sangat tinggi sehingga mampu menahan serangan neraka abadi dan es kutub abadi. Alasan dia mampu mencapai hal ini adalah karena dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum es dan dapat memanfaatkan energi asalnya secara maksimal. Dia bahkan mampu menyerap kekuatan es dari dunia dan meminimalkan penggunaan kekuatan jiwanya. Namun,
Meskipun Seng Mei mampu menyelesaikan semua ini dengan sempurna, hal itu masih memberikan tekanan yang luar biasa padanya untuk menghadapi es kutub abadi dalam pertempuran terus-menerus. Permaisuri, melihat beban pertahanan yang berat jatuh di bahu Seng Mei yang kurus dan halus, Dragon Scar merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Fokuskan hatimu pada pertempuran di hadapanmu. Seng Mei berkata dengan dingin ketika dia melihat Dragon Scar terganggu. Dragon Scar mengertakkan gigi dan menoleh ke arah badai salju mengerikan yang muncul di udara. Saat dia berbalik dia juga dengan jahat menatap Lin Ming, memperingatkannya bahwa dia sebaiknya tidak bermain trik di sini atau dia tidak akan pernah memaafkannya. Lin Ming tidak repot-repot berdebat. Saat ini, kata-kata menjadi tidak ada artinya. Pertarungan ini akan menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan perkataannya. Ambil ini. Lin Ming mengeluarkan tumpukan tebal simbol rahasia dewa dan menyerahkannya kepada Suya, Mo Bright Moon, Fanny Fafa, dan yang lainnya. Ini adalah simbol rahasia ilahi yang dibuat Lin Ming di Tragic Death Valley, semua untuk mempersiapkan dirinya menghadapi pertempuran terakhir. Membawa mereka keluar sekarang ketika mereka semua berdiri di ujung pedang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Keuntungan terbesar dari simbol rahasia dewa adalah kekuatannya tidak terlalu berhubungan dengan kekuatan penggunanya. Bahkan jika Lin Ming tidak menggunakannya, kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah. Suya dan yang lainnya menerima simbol rahasia dewa, merasakan beban berat di tangan mereka. Gunakan dengan bebas. Jangan repot-repot menyimpannya, Lin Ming memperingatkan. Suya, Mo Bright Moon, dan yang lainnya saling memandang, tak bisa berkata-kata. Setiap simbol rahasia ilahi ini tak ternilai harganya. Menggunakannya secara sembarangan sama saja dengan membakar uang. Tapi, Lin Ming sangat kaya dan juga seorang master rahasia dewa sehingga dia memiliki modal untuk membakar sebanyak yang dia inginkan. Anak ini, pupil Dragon Scar mengecil. Dia adalah seseorang yang bisa langsung menilai kualitas harta karun dan dia bisa melihat bahwa simbol rahasia dewa ini luar biasa. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Badai es menjadi semakin hebat. Angin liar yang bergema di udara seperti letusan gunung berapi dan petir yang tak ada habisnya. Gletser di permukaan tanah terbelah akibat badai es, menyebabkan retakan besar terbuka. Bongkahan es raksasa berterbangan ke udara. Itu seperti dewa menggunakan cahaya pedang untuk mengukir gunung dan membuka sungai. Jika tubuh manusia tersedot ke dalam badai es, mereka akan langsung binasa bahkan tanpa tulang mereka yang tersisa. Dan dalam badai es ini, energi es yang memancarkan hukum es yang aneh dan mistis tiba-tiba mulai mengembun, membentuk jiwa esensi es. Jiwa esensi es ini mengandung energi dingin yang sangat menakutkan. Di sekelilingnya, bahkan kehampaan pun mulai membeku dan pecah. KKK, saat energi dingin mengembun hingga ekstrim, retakan muncul di jiwa esensi es. Energi es murni yang membekukan menyembur keluar dari retakan, membentuk burung Phoenix biru es raksasa di udara. Phoenix es ini menengadah ke arah langit dan mengeluarkan teriakan nyaring. Energi sedingin es melonjak ke udara, menyebabkan keseluruhan langit yang tak terbatas membeku menjadi kristal es yang tak terbatas. Kemudian, matanya yang sedingin es yang memancarkan aura mengerikan tiba-tiba mengunci Lin Ming dan yang lainnya dalam Extreme Cold Battle Array. Es kutub yang abadi. Xiao Moxian sedikit bergetar ketika dia merasakan tekanan besar menekannya. Dia berasal dari garis keturunan Dark Phoenix dengan atribut api dan es kutub abadi ini adalah musuh bebuyutannya. Warna kulit semua orang berubah serius. Ini adalah situasi yang kritis. Saya telah kembali dari bumi namun Anda tetap di sini untuk menyinggung kekuatan ilahi saya yang tak terkalahkan. Tidak ada kata-kata untuk memaafkan kejahatanmu, yang ada hanyalah kematian. Suara mengerikan dari es kutub abadi bergemuruh di hati semua orang. Rasanya seperti gunung tak kasat mata menekan mereka, sangat mengerikan. Untuk sementara waktu, rune hukum es mulai berkilauan di seluruh tubuh es kutub abadi. Ia membuka sayapnya yang tak terbatas dan garis-garis putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh dunia, membawa serta aura pembekuan hukum es yang tak ada habisnya yang dengan cepat berkembang biak seperti rumput liar. Kemanapun ia pergi, akan terdengar suara berderak yang membekukan saat ruang mulai pecah. Saat garis putih bertabrakan dengan arai pertempuran dingin ekstrim milik Seng Mei, susunan pertempuran seperti kaca itu mengeluarkan suara logam yang menghantam logam. Seluruh arai pertempuran dingin ekstrim menggigil, jelas menahan tekanan yang luar biasa. Namun, jutaan rune yang membentuk Extreme Cold Battle Array mulai bersinar dengan cahaya pijar. Energi dingin kuno yang membekukan mulai menyerap aura hukum es yang terkandung dalam garis putih. Meski begitu, meskipun rune dari Extreme Cold Battle Array terus-menerus dihancurkan, mereka secara bersamaan dapat menyerap aura hukum es untuk memulihkan diri mereka sendiri. Hukum es Seng Mei, berada di atas hukum es kutub abadi. Jauh, jauh di atas. Mata Lin Ming cerah. Seng Mei memang Seng Mei. Meskipun kekuatannya ditekan sampai ke alam Holy Lord dan dia lebih lemah dari es kutub abadi, dari segi hukum dia malah menekannya. Menarik. Kalau begitu, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Es kutub yang abadi berteriak dan membuka sayapnya sepenuhnya, cukup lebar untuk menutupi langit. Pilar-pilar es yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, merobek kehampaan saat mereka meluncur ke arah orang-orang di dalam arai pertempuran dingin ekstrim. Sial, sial, sial. Arai pertempuran dingin ekstrim mengeluarkan suara yang lebih keras dan rune-rune besar hancur berulang kali, hancur semudah kaca. Banyak bagian yang rusak, seolah-olah seluruh susunannya akan runtuh kapan saja.
Es kutub yang abadi ingin menggunakan kekuatan absolutnya untuk menginjak-injak hukum Seng Mei. Warna kulit Seng Mei berubah. Dari kedua pupilnya yang menyerupai 6 kristal es konsentris, cahaya gelap mulai memancar. Cahaya hitam ini dijalin bersama dengan rune, itu mengancam dan menekan. Kedua pupilnya tampak seperti pusaran hitam, sedalam jurang tak terduga. Kekuatan mistik terus berputar di dalam saat semakin banyak cahaya hitam keluar. Ini adalah variasi lain dari metode penanaman tipe murid. Mata adalah jendela jiwa dan teknik mata spiritas bisa berarti serangan jiwa, ilusi, atau metode serangan lainnya yang jumlahnya hampir tak ada habisnya. Banyak metode penanaman jiwa yang menggunakan mata sebagai media untuk menyalurkan kekuatan jiwa. Namun, dibandingkan dengan 3 murid kehidupan Dragon Fang, teknik murid Seng Mei memiliki rasa menghancurkan semua keberadaan dan menelannya. Saat murid-murid Seng Mei berubah, semua rune di sekitar Extreme Cold Battle Array mulai berubah bersama mereka. Mereka mulai terpesona dengan energi es hitam. Dalam sekejap mata, Extreme Cold Battle Array menjadi gelap gulita seperti tinta. Namun, jejak samar energi pembekuan hitam muncul seperti es beku yang tak terhitung jumlahnya, menutupi semua orang di dalamnya. Mata hukum kekacauan primal dan susunan es surga umbral, permaisuri. Anda. Dragon Scar berteriak, suaranya bergetar. Mata hukum primal chaos dan arai es umbral heaven adalah evolusi yang lebih tinggi dari kondisi hukumnya. Jika dia masih memiliki kekuatan alam Empyrean maka menggunakan 2 teknik rahasia ini tidak akan sulit sama sekali. Tapi sekarang, Seng Mei hanya berada di alam awal Holy Lord, dia hampir tidak bisa menggunakan kedua teknik ini dan dia bahkan mungkin harus menggunakan kekuatan jiwa sumbernya. Fokus pada dirimu sendiri. Suara Seng Mei sangat dingin, ekspresinya setenang es. Hanya menatap matanya yang tampak seperti jurang tak berujung sudah cukup membuat tangan dan kaki seseorang menjadi dingin. Dragon Scar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa berbicara lebih banyak lagi hanya akan mengganggu mentalitasnya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan fokus pada pertarungannya sendiri. Pilar-pilar es yang ditembakkan oleh es kutub abadi mengeluarkan ledakan sonik yang mengerikan saat mereka menabrak umbral Heaven Ice Array. Arai es umbral surga berbeda dari arai pertempuran dingin ekstrim. Jauh lebih dingin dan jauh lebih gelap, dan bagian dalamnya dipenuhi kekuatan mistis. Kegelapan hitam yang membekukan yang dibentuk oleh formasi susunan tiba-tiba melesat seperti duri landak untuk menemui pilar es yang tak terhitung banyaknya. Dengan setiap tabrakan, 2 jenis hukum es saling bertabrakan, merobek ruang yang luas. Namun bahkan ketika ruang terbuka, ia akan langsung membeku, itu adalah pemandangan yang sangat tidak biasa. Pada pandangan pertama, rasanya seperti langit dipenuhi bercak putih salju yang tak terhitung jumlahnya. Namun, formasi susunan ini bertahan dari serangan tak berujung dari es kutub abadi, sangat menahan dan melemahkannya. Bumi di sekitarnya, bahkan jika terkena pecahan hukum es, akan terkoyak dengan luka sebesar sungai dan sebesar gunung. Kekuatan tabrakan ini sungguh mencengangkan. Melihat ini, Lin Ming terkejut. Seng Mei memang menakutkan. Tak terbayangkan kalau dia bisa menampilkan kekuatan tempur seperti ini di alam Holy Lord. Bukan hanya itu, tapi kekuatan hukumnya nampaknya sangat bervariasi. Setiap kali dia menggunakan salah satu hukumnya, itu sangat hebat. Saat Lin Ming memikirkan ini, matanya menyentuh wajah bangga dan fokus Seng Mei. Dia menemukan butiran kristal keringat menetes ke hidungnya dan kemudian berubah menjadi kristal es yang jatuh seperti mutiara. Tanpa mengetahui alasannya, Lin Ming tersentuh oleh adegan ini, seolah dia mengasihaninya dan tidak tahan melihatnya. Dia bisa membayangkan tekanan seperti apa yang dihadapi Seng Mei. Seseorang hanya perlu melihat respon Dragon Scar yang terlihat terguncang untuk memahaminya. Dalam pertempuran ini dia hanya bisa berhasil, dia tidak boleh gagal. Mengambil napas dalam-dalam, mata Lin Ming menjadi tenang dan tenteram. Dia menutup matanya dan menutup indranya, membiarkan pikirannya memasuki keadaan halus. Di belakang Lin Ming, cahaya keberuntungan mulai bersinar. Kelopak bunga samar berjatuhan di sekelilingnya dan gumaman manis dari mata air roh memenuhi udara. Di lingkungan mata air spiritual dan dedaunan berguguran ini, bayangan pohon tua muncul. Kulit pohon tua ini sudah layu dan sebagian besar daunnya rontok. Namun, batang dan akar pohonnya kuat dan kuat, seperti cakar naga. Beberapa daun yang tetap bersinar dan berkilau seolah diukir dari batu giok hijau paling murni. Ini adalah pohon Bodhi. Ketika Lin Ming berada di Gunung Potala, dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi dan menggabungkan niat bela diri samsara, halus, dan primordius bersama-sama. Sekarang, Lin Ming memanggil niat bela diri yang menyatu ini, membentuk tanah murni kebahagiaan tertinggi di sekelilingnya. Tidak peduli badai gila apa yang terjadi di luar, serangan apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia sudah sepenuhnya menyerahkan tugas pertahanan kepada Seng Mei. Adapun dia dengan sepenuh hati menginvestasikan fokusnya untuk menyesuaikan kondisinya, mempersiapkan serangan fatal terakhir. Bab 1725, Bunga Plum Dingin Menolak Salju dan Angin. Serang bersama. Dragon Scar berteriak. Dia mengertakkan giginya dengan keras dan cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Kekuatan jiwa ini mengalir ke tangannya, berubah menjadi sepasang pedang kekuatan jiwa emas. Saat pedang emas ini disatukan, cahaya keemasannya menyilaukan. Kakinya menyentuh tanah dan kemudian dia melesat ke langit, meluncur menuju pilar es. Setelah Dragon Scar, semua orang mulai mengambil tindakan. Moonpon dan Soulski dari Kerajaan Ilahi Kabut Ilahi adalah yang selanjutnya bergerak.
Soulski mengeluarkan pedang panjang dan mematikan 10.000 lampu pedang. Sedangkan untuk Moonpon, tindakannya jauh lebih tidak biasa. Tubuh langsingnya menjadi redup di tengah badai salju seolah dia menghilang. Kemudian, cahaya samar-samar muncul di sekelilingnya seperti lingkaran cahaya. Ini adalah variasi kekuatan jiwa yang sangat aneh. Kekuatan jiwa ini kemudian secara tak terduga menyatu ke dalam umbral Heaven Ice Array yang gelap gulita. Seluruh susunan es umbral surga tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang aneh. Rune menjadi semakin terang dan mempesona dan kekuatan pertahanannya semakin meningkat. Kekuatan jiwa tipe pendukung. Bekas luka naga terkejut. Dia menatap Moonpon lebih dalam. Di matanya, bakat Moonpon tidak terlalu menonjol, tapi kekuatan jiwa tipe pendukungnya sangat langka. Mereka yang memiliki kekuatan jiwa tipe pendukung biasanya tidak memiliki banyak kekuatan tempur, tetapi mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mendukung serangan dan pertahanan orang lain. Jika orang yang dia bantu lemah maka kegunaannya akan kecil. Tapi jika orang yang dia bantu kuat, maka kegunaannya sendiri akan beberapa kali lebih besar dari apapun yang bisa dia capai sendiri. Misalnya, jika Moonpon meminjamkan kekuatan jiwanya kepada Seng Mei, maka dengan pemahaman hukum Seng Mei, dia bisa menggunakan kekuatan jiwa ini 10 kali lebih efektif. Ini akan sangat meringankan beban Seng Mei. Untuk sesaat, Seng Mei juga membuka matanya, cahaya cemerlang menyinari matanya saat dia melihat ke arah Moonpon. Gemuruh. Ruang sejauh 1000 mil terkoyak oleh benturan keras, dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak di kehampaan. Namun, kekuatan es yang tak terlihat dengan paksa membekukan dan segera memantapkan ruang yang hancur ini. Selain area yang dicakup oleh umbral Have Ice Array milik Seng Mei, bumi yang luas juga mengalami bencana apokaliptik. Gelombang kejut yang mengerikan terdengar, menghantam tanah dan menciptakan lubang tak terduga dan jurang yang dalam. Dalam pertempuran sengit ini, simbol rahasia ilahi Lin Ming memainkan peran penting. Dari 10 orang yang tersisa, Suya, Mo Bright Moon, Fanny Fafa, dan Tousan Slater adalah yang terlemah di antara kelompok itu. Dibandingkan dengan Seng Mei, meskipun kekuatan tempur tambahan mereka tidak dapat diabaikan, mereka masih dapat memainkan peran yang terbatas. Tapi dengan simbol rahasia ilahi Lin Ming di tangan mereka, semuanya berbeda. Simbol rahasia ilahi ini masing-masing dapat digunakan beberapa kali. Setelah diaktifkan, mereka dapat menahan dampak pilar es dan sangat mengurangi beban Seng Mei. Cahaya yang menyala-nyala dari simbol api surgawi dan simbol dewa sesat menerangi langit. Nyala api menyala terang. Saat pilar es melesat ke lautan api, pilar tersebut mulai mencair dengan cepat. Simbol rahasia ilahi saudara Lin terlalu ganas. Fanny Fafa tertawa gembira. Dia menggenggam simbol rahasia dewa dan berjalan melewati badai es. Seluruh tubuhnya dilingkari api panas sehingga badai yang membekukan tidak dapat membahayakan dirinya. Metode pertarungan ini sungguh mengagumkan. Setelah serangan pemboman yang lama, es kutub abadi di langit tiba-tiba menjadi sunyi. Tetapi pada saat ini, semua orang di dalam umbral Heaven Ice Array menahan napas. Mereka bisa merasakan kemarahan yang mengerikan muncul. Ini adalah kemarahan dari es kutub yang abadi. Miliaran demi miliaran titik energi es abu-abu berkilauan dengan rune es. Kemudian, di udara, mereka membentuk cakar es Phoenix yang sebesar gunung. Cakar tajam ini membawa serta kemarahan dan kemauan yang mengerikan dari es kutub yang abadi. Mereka merobek udara, menimbulkan badai raksasa dan gelombang tak berujung saat mereka jatuh ke umbral Heaven Ice Array. Kekuatannya sangat besar, seperti bintang yang meledak. Dampak penting ini menyebabkan pancaran cahaya putih yang mencolok menyebar. Akhirnya, dua hukum es yang berbeda terjerat dan dihancurkan bersama-sama. Seluruh susunan es umbral surga terkoyak. Rasanya seperti ada monster besar yang mengambil sebagian besar darinya, itu sungguh menakutkan. Kolam bulan tiba-tiba bergetar. Dia telah menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam umbral Heaven Ice Array dan telah mendukung Seng Mei selama ini. Sekarang, dia gemetar dan darah keluar dari mulut, telinga, hidung, matanya, dan dia hampir jatuh pingsan di tempatnya. Karena dia telah menggabungkan kekuatan jiwanya ke dalam umbral Heaven Ice Array, setelah array tersebut rusak, Moonpon dan Seng Mei secara alami akan menanggung beban serangan paling berat. Dan dalam hal daya tahan, Moonpon jauh lebih buruk daripada Seng Mei. Suster junior magang. Melihat Moonpon terluka parah, Soulski sangat khawatir dan cemas. Bahkan Seng Mei memucat beberapa poin. Dia melambaikan tangan kanannya dan memanggil cahaya putih bulan yang menutupi Moonpon yang terluka parah. Dia berkata kepada Soulski, dia baik-baik saja, hanya ada beberapa kerusakan pada lautan spiritualnya. Saat Seng Mei berbicara, sebagian besar umbral Heaven Ice Array telah pecah dan energi dingin dari luar mulai mengalir masuk. Angin dingin yang mengerikan menimpa semua orang. Meskipun mereka mengenakan baju besi es yang menghalangi sebagian besar energi dingin, mereka masih merasakan tubuh mereka dingin dan jiwa mereka hampir membeku. Suya dan Mo Bright Moon dengan cepat menyalakan simbol rahasia dewa pertahanan kelompok untuk mengurangi tekanan bagi semua orang. Pada saat yang sama, mereka juga melindungi Lin Ming dan Xiao Moxian yang keduanya berada dalam tanah murni niat bela diri Lin Ming yang menyatu. Es kutub yang abadi ini mengerikan. Semua orang memandang ke arah es kutub abadi yang tampaknya tak terbatas di langit, kulit mereka suram dan bermartabat. Lin Ming, kamu baik-baik saja? Suya bertanya dengan prihatin. Namun, Lin Ming tidak menanggapi.
Dia hanya diam-diam tinggal di bawah pohon Bodhi, dikelilingi di tanah suci kebahagiaan tertinggi. Di sekelilingnya, tanda Asura samar berkilauan masuk dan keluar seperti bintang di langit malam. Seolah-olah dia sudah terpisah dari dunia. Dari jauh, jauh sekali, 8 penantang percobaan yang melarikan diri sedang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di dalam umbral Heaven Ice Array. Melihat Munpon terluka sampai muntah darah, namun Lin Ming masih bermeditasi di bawah pohon tua, mereka semua terdiam. Wanita bernama Munpon itu sudah memuntahkan darah tapi dia masih bermeditasi. Sepertinya dia sangat pandai duduk. Betapa liciknya dia, bahkan sekarang dia belum membantu sekalipun. Dan wanita Lin Ming, dia juga tidak melakukan apapun. Wanita yang dimaksud orang-orang ini adalah Xiao Moxian. Dari awal hingga sekarang, Xiao Moxian telah bergabung bersama dengan Lin Ming di tanah suci pohon Bodhi miliknya, pikirannya juga memasuki kondisi halus. Awalnya, hanya ada 10 orang yang tersedia. Tanpa Lin Ming dan Xiao Moxian, itu berarti hanya ada 8 orang yang tersisa untuk dipertahankan. Terakhir kali masih ada 18 orang yang bisa bertahan melawan Inferno Abadi. Kini, hanya ada 8 orang. Dari segi jumlah, mereka turun lebih dari setengahnya. Secara khusus, tanpa Lin Ming dan Xiao Moxian yang luar biasa kuat, tidak aneh jika tekanan yang diberikan pada mereka yang bertahan jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Lin Ming, bocah sombong itu, dia bilang tidak masalah apakah kita tetap di sini atau tidak. Baiklah, mari kita berdiri di sini dan lihat apa yang terjadi pada mereka. 8 orang yang mundur semuanya memiliki pola pikir untuk menonton permainan bagus dengan mengorbankan orang lain. Mereka semua menantikan Lin Ming dan yang lainnya jatuh ke dalam bahaya. Ini adalah pola pikir psikologis yang normal bagi orang-orang ini. Karena mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka tentu saja tidak berharap bahwa pertempuran akan mulai mengarah pada hasil yang baik. Faktanya, 8 orang berpikir bahwa hasil yang baik adalah jika Lin Ming dan kelompoknya dipukuli hingga babak belur, dan hasil terbaik adalah jika beberapa dari mereka meninggal. Pada saat yang sama, secara kontradiktif mereka juga berharap tidak terjadi apa-apa pada permaisuri jiwa Seng Mei. Meskipun Seng Mei berasal dari 33 surga, kehalusannya, kesempurnaannya, kekuatannya, semua itu dengan cepat membuatnya menjadi dewi semua spirita di jalan Asura. Hal ini terutama berlaku untuk 8 penantang uji coba karena mereka kebanyakan adalah laki-laki. Terhadap Seng Mei, mereka tidak punya apa-apa selain kekaguman yang tergila-gila. Dan saat ini, es kutub abadi memulai serangannya sekali lagi. Bentuknya yang sangat besar membubung ke langit dan mulai secara sembarangan menyerap semua energi es antara langit dan bumi. Gletser besar yang lebarnya bermil-mil hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang tersedot ke dalam tubuh es kutub abadi. Momentum ini saja sudah menimbulkan kepanikan. Itu menakutkan. Mereka semua akan mati. Mata banyak orang terfokus pada kegilaan yang memadat di dunia ini. Entah itu manusia, santo, spirita, atau apapun yang memiliki kecerdasan, semuanya akan merasakan ketakutan naluriah saat menghadapi momentum yang mengguncang dunia. Setelah diseduh selama 10 napas waktu, sepasang cakar burung Phoenix yang menakutkan jatuh dari badai dunia seperti gunung yang runtuh, membawa serta kekuatan serangan yang tak terhentikan. Gelombang demi gelombang badai es memicu gelombang besar es setinggi puluhan ribu kaki. Mereka seperti binatang purba raksasa yang ingin menelan seluruh susunan es umbral surga. Nona Mo, Pak Fanny, 1000 pembantaian, Suya berteriak, tapi sebenarnya, dia tidak perlu berteriak. Mo Brightmoon dan yang lainnya, termasuk Soulski, dengan cepat menembakkan simbol rahasia dewa seolah-olah itu tidak bernilai uang sama sekali. Untuk sementara waktu, simbol dewa sesat, simbol api surgawi, segala jenis energi tirani dengan liar berlari melintasi langit, mendatangkan malapetaka kemanapun mereka pergi, menyapu seluruh dunia. Peng! Dalam sekejap, semua kobaran api ditelan oleh amukan gelombang es. Simbol rahasia ilahi yang ditingkatkan yang dibuat Lin Ming sangat kuat. Setelah amukan tsunami es menelan api simbol rahasia dewa, api tersebut tampak melambat. Namun, hal itu hanya diperlambat. Momentumnya, momentum tak tertandingi yang tampak maha kuasa, masih berdampak pada mereka seperti sebelumnya. Bab 1726, Lin Ming bergerak. Menghadapi serangan mengerikan ini, Suya, Mo Brightmoon, dan yang lainnya sudah kehilangan kegunaannya. Selama mereka mengambil satu langkah keluar dari umbral Heaven Ice Array maka mereka pasti akan mati. Otot-otot Dragon Scar juga membeku dan dia hampir kehabisan kekuatan jiwanya, sehingga peran yang bisa dia mainkan sekarang terbatas. Selama pertempuran dengan es kutub abadi, dialah yang paling dekat dengannya, sehingga dia dapat menahan energi es paling banyak. Adapun Munpon, yang berasal dari Divine Mist Divine Kingdom, dia berada di ambang ketidaksadaran dan telah kehilangan semua kekuatan tempur. Dia tidak bisa lagi membantu mendukung umbral Heaven Ice Array. Jika demikian, maka satu-satunya yang bisa diandalkan semua orang adalah Seng Mei. Pada saat itu, sosok langsing Seng Mei menghadapi ledakan es yang mengerikan. Ledakan es ini melanda sejauh 80.000 mil, seakan mampu menghancurkan dunia. Keduanya sangat tidak proporsional. Tetapi karena dia telah menahan serangan sebelumnya, kulit Seng Mei menjadi pucat. Namun, punggungnya lurus dan kokoh, seperti bunga plum yang mekar di tengah badai salju. 10 jarinya bergerak dan di dalam pusaran hitam pekat di matanya, bunga es kristal yang tak terhitung jumlahnya tampak berjatuhan, seolah pupil matanya berisi dunia yang sedang turun salju.
Permaisuri, Dragon Scar menggertakkan giginya, suaranya bergetar. Dia menyaksikan tanpa daya saat Seng Mei yang lembut, dikelilingi oleh kabut es yang samar, menghadapi kekuatan dan momentum dunia. Bang! Sebuah ledakan mengerikan menyelimuti umbral Heaven Ice Array sepenuhnya. Seluruh dunia berguncang hebat dan gletser yang tak terhitung jumlahnya terbelah dan terlempar ratusan ribu kaki ke udara. Di tengah badai es yang mengerikan ini, sebuah lagu yang aneh dan menyedihkan terdengar, menyentuh dan manis. Lagu ini sangat halus dan tak tersentuh, seperti suara alam. Bahkan tumbuhan langka di dunia ini nampaknya bangkit dalam kegembiraan. Lagu itu merdu dan dalam. Gletser yang tak terhitung jumlahnya mulai hancur dan tersebar, memenuhi dunia dengan kepingan salju yang berjatuhan tanpa henti. Gelombang es yang mengamuk telah berlalu dan langit yang membeku juga menampakkan dirinya sekali lagi. Orang-orang di dalam umbral Heaven Ice Array yang ditutupi oleh gletser yang tak terhitung jumlahnya menjadi terlihat kembali. Susunan es umbral surga ini telah ditutupi oleh energi dingin yang menghabiskan banyak energi dari es kutub abadi dan lapisan es tebal telah terbentuk di atasnya. Penghalang itu lemah, hampir hancur kapan saja. Cahaya biru berkabut berkilauan. Seng Mei berdiri dengan bangga dan tidak dapat diganggu-gugat di salju. Di belakangnya, bayangan seorang dewi muncul. Penampilan dewi ini buram dan penampilannya tidak jelas. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh es yang melayang dan pita sutra biru. Lagu indah dan menghantui yang dilantunkan tadi memang terucap dari bibir dewi ini. Darah merah cerah mengalir dari sudut mulut Seng Mei, mengalir seperti ular dan kontras dengan kulit porselen pucatnya. Itu seperti bunga plum merah di salju, sangat indah dan menyedihkan. Seng Mei, terluka. Sejak uji coba terakhir dimulai hingga sekarang, ini adalah cedera pertama Seng Mei. Pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hanya dengan melihat Seng Mei membuat seseorang merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Permaisuri, cepat singkirkan pendewaan dunia. Dragon Scar memohon dengan air mata berlinang. Meskipun dia hanya pelayan Seng Mei, di dalam hatinya, keselamatannya jauh lebih penting daripada nyawanya. Pendewaan dunia yang dibicarakan Dragon Scar adalah hantu dewi di belakang Seng Mei. Itu dipanggil olehnya dan merupakan manifestasi dari jiwa ilahinya. Beberapa seniman bela diri spirita paling berbakat mampu menciptakan inkarnasi jiwa mereka yang akan muncul di belakang mereka. Ini disebut pendewaan dunia. Pendewaan dunia setiap orang berbeda. Pendewaan dunia spirita mirip dengan tubuh Vajra berlian yang tidak bisa dihancurkan yang bisa dikembangkan oleh seorang seniman bela diri suci, itu adalah batas budidaya yang sangat tinggi di dalam spirita. Namun, karena budidaya Seng Mei terbatas pada alam Holy Lord, ditambah dengan banyaknya energi yang dia konsumsi dalam menghadapi neraka abadi, sangat sulit baginya untuk memanggil pendewaan dunianya. Melakukan hal itu memengaruhi sumber jiwanya. Seng Mei menggelengkan kepalanya, es kutub yang abadi kemungkinan akan menyerang sekali lagi. Semua orang sudah menyadari bahwa udara dingin di dunia telah melemah secara signifikan. Serangan sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan es kutub abadi dan mulai melemah. Meski begitu, ia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk satu serangan terakhir, dan serangan ini pastinya tidak akan mudah untuk ditahan. Tapi, Permaisuri, Dragon Scar kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa mengertakkan gigi, mengangkat pedang berat di tangannya dan bergerak di sisinya. Dia tahu bahwa Seng Mei tidak akan mengindahkan kata-katanya dan pertengkaran lebih lanjut hanya akan mempengaruhi suasana hatinya. Energi dingin yang mengerikan mulai bergejolak di langit sekali lagi. Es kutub abadi mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan teriakan nyaring. Tubuhnya mulai mengecil. Dari ukuran gunung, dengan cepat menyusut hingga lebarnya 100 kaki. Ini juga karena es kutub yang abadi telah menghabiskan banyak kekuatannya. Ia mulai memampatkan kekuatannya dan mengurangi jangkauan serangan. Dengan melakukan itu, kekuatan serangannya secara alami akan lebih tinggi. Pada saat ini, hantu dewi di belakang Seng Mei mengeluarkan pedang dewa berwarna biru es. Bersama dengan Seng Mei, ia menghadapi dampak dari es kutub yang abadi. Pendewaan dunia adalah bagian dari jiwa seniman bela diri spiritas. Sekali terluka, itu juga akan melukai sumber jiwa seniman bela diri tersebut. Adapun Moonbright Moon, Suya, dan yang lainnya, mereka juga memegang beberapa simbol rahasia dewa yang tersisa yang mereka miliki, siap menghadapi serangan terakhir dari es kutub abadi. Meskipun sulit untuk mengatakan apakah simbol rahasia dewa di tangan mereka dapat memainkan peran yang berguna, lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang mau berdiri di sana dan menunggu kematian. Banyak penantang uji coba semuanya berada dalam situasi berbahaya. Mereka memfokuskan segala yang mereka miliki untuk menahan serangan ini. Energi dingin semakin terkompresi. Ice Phoenix berputar-putar di langit. Kemudian, ia membuka paruhnya dan seberkas cahaya es setajam pisau mulai terbentuk di dalamnya. Dasar semut rendahan yang menyedihkan. Apakah kamu benar-benar yakin kamu bisa menahan amarahku? Teruslah bermimpi. Untuk sesaat, tubuh Ice Phoenix bersinar dengan cahaya biru es ilahi. Semua energinya mulai menyatu dengan cepat ke dalam serangan ini. KKK, ruang di dekat paruh burung Phoenix mulai retak. Energi es yang mengerikan berkumpul, membentuk seberkas energi kuat yang melesat ke depan seperti pedang dewa ilahi. Cahaya ilahi ini dengan ceroboh memotong ke depan, menembus kehampaan. Meski terlihat sangat lambat, sebenarnya kecepatannya lebih cepat dari kilat. Ilusi visual aneh semacam ini terjadi hanya karena cahaya biru sedingin es ini mampu membekukan waktu. Ini,
Kekuatan ini, pikiran Dragon Scar bergetar. Dragon Scar juga seseorang yang telah menaiki 33 anak tangga altar segel ilahi. Meskipun itu sulit baginya, tidak diragukan lagi dia tetaplah seorang elit yang heroik. Bakatnya jauh melampaui Big Flame dan putra mahkota kekosongan ilahi dan pandangannya juga sama fantastisnya. Hanya dengan pandangan sekilas dia bisa melihat betapa mengerikannya serangan es kutub abadi ini. Bagaimana kami bisa memblokir ini? Pikiran semua orang bergetar. Menghadapi cahaya biru ini, tekanan pada mereka semua sungguh luar biasa. Pupil mata Seng Mei mengecil dan telapak tangannya basah oleh keringat. Itu adalah serangan terakhir dari es kutub abadi dan kekuatan di baliknya telah melampaui imajinasinya. Dia bisa merasakan umbral Heaven Ice Array miliknya pasti akan tertembus oleh pancaran cahaya ini. Jika es kutub abadi terus menggunakan serangan yang sama seperti sebelumnya, Seng Mei yakin dia bisa memblokirnya bahkan jika dia terluka dalam prosesnya. Tapi, es kutub yang abadi telah memadatkan serangan terakhirnya menjadi seberkas cahaya yang hanya setebal mangkuk nasi. Setelah diserang, umbral Heaven Ice Array miliknya akan hancur. Jika susunan esnya pecah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kebanyakan seniman bela diri yang hadir akan mati, paling banyak 3 orang akan pergi. Biarpun Dragon Scar tidak binasa di sini, dia akan terluka parah. Pada saat itu, Seng Mei mengatupkan giginya, ekspresi keraguan yang jarang terlihat di matanya. Kemudian, mereka fokus seolah dia telah mencapai penyelesaian pikirannya. Di sekujur tubuhnya, api biru sedingin es menyala. Permaisuri, kamu membakar kekuatan jiwa sumbermu. Dragon Scar berteriak dari samping Seng Mei. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin berbakat pula seseorang, semakin berharga sumber kekuatan jiwa dan esensi darahnya. Sumber kekuatan jiwa Seng Mei telah mencapai tingkat yang sangat berharga. Begitu dia kehilangan sebagian, bahkan pil ilahi yang transenden pun tidak akan mampu menggantikannya sedikitpun. Tapi sekarang, dia berencana untuk membakar jiwanya sendiri dan bahkan mungkin membuang sebagian dari pendewaan dunianya untuk membangkitkan kekuatan terbesarnya dan terlibat dalam pertarungan hidup atau mati dengan es kutub abadi. Jika Seng Mei melakukan ini maka jiwa sucinya pasti akan menderita kerusakan besar. Dan jiwa Seng Mei sangat unik. Bahkan dengan metode pengangkatan jiwa penguasa ilahi yang menakjubkan, sepertinya dia tidak akan bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Hal ini akan menyebabkan pencapaiannya di masa depan terpengaruh. Permaisuri, apakah kamu sudah gila? Mata Dragon Scar berubah menjadi merah darah. Dia sangat menyadari bahwa jika Seng Mei tidak membakar kekuatan jiwa sumbernya, umbral Heaven Ice Array pasti tidak akan mampu menahan serangan terakhir dari es kutub abadi. Jika itu terjadi, maka semua orang selain Seng Mei di umbral Heaven Ice Array akan mati. Mungkin bahkan Dragon Scar akan binasa di sini. Namun, bahkan jika Dragon Scar harus menyerahkan nyawanya, dia tidak ingin melihat Seng Mei menerima luka sekecil apapun. Di mata Dragon Scar, sumber kekuatan jiwa Seng Mei jauh lebih berharga daripada nyawa orang lain jika dijumlahkan. Faktanya adalah dengan kultivasi dan bakat Seng Mei, dia benar-benar mampu mundur dan menghindari serangan ini. Meskipun ini menandakan akhir dari ujian terakhirnya, dia bisa kembali lagi nanti. Tapi, dia tidak punya niat melakukan ini. Minggir, suara dingin Seng Mei berteriak. Dia sudah menegaskan tekadnya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia bertarung berdampingan dengan orang-orang ini atau karena dia merasakan sedikit simpati terhadap 1 atau 2 orang di sini. Biasanya Seng Mei tidak peduli dengan kehidupan seniman bela diri yang lebih rendah, tapi hari ini dia berharap kelompok ini tidak akan mati. Terlebih lagi, dia punya firasat samar bahwa jika dia melarikan diri sendirian, itu akan membawa kerugian yang akan dia sesali selamanya. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini memaksanya untuk tetap tinggal dan tidak mundur. Pada saat itu, di antara alis Seng Mei, tanda bunga salju berdaun 6 muncul. Tanda ini seperti mata ketiga, bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan melonjak dengan energi asal yang liar. Rambut Seng Mei mulai menyapu seluruh sekelilingnya. Saat api biru sedingin es membakar tubuh Seng Mei, saat jiwa ilahinya direndam dalam api ini, di dalam kelompok, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka. Matanya seperti 2 sambaran petir yang jatuh dalam badai es, menembus semuanya. Bahkan dengan dia kembali ke Lin Ming, Seng Mei masih bisa merasakan visi substansial yang intens ini. Lin Ming, Anda, Seng Mei terkejut. Dia tidak tahu mengapa Lin Ming terbangun dari meditasinya, tapi ketika dia membuka matanya, tubuhnya sudah meluncur ke depan. Dia seperti naga besar yang tidak aktif yang terbangun dari tidurnya. Tubuhnya melesat ke langit. Pada saat ini, dia berlari keluar dari umbral Heaven Ice Array dan langsung menghadapi cahaya biru es yang menakutkan itu. Lin Ming, Seng Mei bingung. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, tidak mungkin dia menahan cahaya biru yang membekukan itu. Sinar cahaya itu telah mencapai tingkat kekuatan yang tidak masuk akal. Bahkan Seng Mei harus mengakui bahwa akan sulit untuk menolak bahkan setelah membakar kekuatan jiwanya. Melihat cahaya biru yang membekukan melolong ke arahnya, tatapan Lin Ming dingin dan tegas. Di dalam matanya, bayangan cahaya biru yang terbalik muncul, melesat seperti sepasang pedang biru dewa. Bab 1727, balikkan arus. Bukan hanya Seng Mei yang melihat pemandangan menakjubkan ini terjadi, tapi juga semua orang di dalam umbral Heaven Ice Array dan bahkan 8 penantang uji coba berdiri jauh di dekat pusat pintu masuk tingkat kelima. Mereka semua kaget dan tidak bisa berkata-kata, mungkinkah Lin Ming berpikir untuk bunuh diri?
Tuan Lin, Suya dan Mo Bright Moon merasakan jantung mereka berdetak kencang. Lin Ming telah bergerak terlalu tiba-tiba dan bahkan jika mereka percaya Lin Ming kuat, mereka tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk secara langsung menahan serangan terakhir dari es kutub abadi. Menghadapi pancaran cahaya yang membekukan itu, bahkan Empyrean setengah langkah pun akan binasa. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, mustahil baginya untuk memblokirnya. Si bodoh ini, dia sedang mendekati kematian. Jika bahkan permaisuri jiwa tidak dapat memblokirnya, maka dia yang berlari ke depan seperti orang bodoh tidak ada bedanya dengan serangga di depan kereta. Para penantang persidangan yang menonton dari jauh sebelumnya membenci Lin Ming karena duduk bermeditasi di belakang seorang wanita, tetapi kenyataannya adalah mereka semua memahami bahwa ini adalah rencana yang paling cerdas. Namun, ketika mereka melihat Lin Ming bergegas maju menuju es kutub yang abadi, tindakannya sama dengan menyebabkan kematiannya sendiri. Jika mereka mengambil 10.000 langkah mundur dan melihat gambaran yang lebih luas, bahkan jika Lin Ming menahan serangan ini juga berarti bahwa mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk menghancurkan bentuk telur es kutub yang abadi. Menurut perjanjian sebelumnya, Zheng Mei bertanggung jawab untuk bertahan melawan es kutub abadi dan Lin Ming hanya perlu menyesuaikan kondisinya dan menunggu sampai es kutub abadi berubah menjadi bentuk telurnya, dan kemudian dia akan melancarkan serangan terkuatnya. Lin Ming telah menyesuaikan kondisinya untuk waktu yang sangat lama, dan sekarang dia tidak tahan dan bergegas menyerang. Bagi semua orang, rasanya semua usahanya akan sia-sia. Menghadapi cahaya biru es yang melolong, Lin Ming tidak takut tetapi menghadapinya langsung. Seluruh tubuhnya terbungkus guntur dan api. Namun, jika dibandingkan dengan sinar cahaya biru es yang bahkan bisa membekukan waktu, api yang berkobar di tubuh Lin Ming bukanlah apa-apa. Hal ini pun menyebabkan hati Zheng Mei menegang. Dia samar-samar merasa bahwa Lin Ming akan meledak terlebih dahulu dan bergegas keluar. Sebenarnya, dia tidak ingin membakar kekuatan jiwa sumbernya, tapi meski begitu, dia tidak bisa duduk diam dan tidak membantu Lin Ming. Dia tidak tahu apa rencananya. Apakah dia memutuskan untuk menyerah dalam menyerang es kutub yang abadi? Pada saat itu, Zheng Mei juga meluncur ke depan. Api jiwa ungu berkobar di sekujur tubuhnya saat bunga salju 6 daun berkilauan di antara alisnya. Dia terbang langsung menuju Lin Ming. Bahkan jika mereka harus menyerah untuk membunuh es kutub yang abadi, dia tidak bisa membiarkan Lin Ming mati di sini seperti ini. Namun, Lin Ming telah mengambil inisiatif dan kecepatannya terlalu cepat. Tidak mungkin dia bisa mengejar ketinggalan. Tepat ketika Lin Ming berjarak kurang dari 10.000 kaki dari tabrakan dengan cahaya biru yang membekukan, sebuah bayangan keluar dari dunia batinnya. Bayangan ini memegang perisai raksasa di tangannya, menyambut serangan cahaya biru yang membekukan. Ini adalah avatar Lin Ming, batu embrio roh esensi. Semua sendi di dalam batu embrio roh esensi mulai bermunculan dan meledak. Kekuatan yang berasal dari pemeliharaan dalam arai besar binatang dewa selama miliaran tahun benar-benar meletus menjadi kekuatan tubuh yang mengerikan, dengan cepat melampaui kekuatan 10 naga. Kekuatan tempur komprehensif esens spirit embrio stone lebih rendah daripada tubuh asli Lin Ming. Namun dalam hal kekuatan tubuh saja, dalam hal dampak frontal dan kemampuan menahan serangan, batu embrio roh esensi sebenarnya jauh melebihi Lin Ming. Jika Lin Ming bisa disebut ahli bela diri dunia fana, maka batu embrio roh esensi adalah harimau liar. Seorang ahli fana dapat mengalahkan harimau liar, namun dalam banyak situasi tertentu, harimau liar jauh lebih berguna daripada ahli fana. Misalnya saja, pada saat ini, di balik batu embrio roh esensi, bayangan arai makam dewa binatang muncul. Dan di depan batu embrio roh esensi, perisai besar yang dimilikinya adalah gerbang primordius. Permukaan gerbang primordius yang primitif dan sederhana ditutupi dengan garis-garis aneh yang tak terhitung banyaknya dari hukum Grand Mist. Garis-garis ini semuanya terbentuk dari energi primal ketika alam semesta terbentuk, dan secara alami diukir pada batu dewa kuno. Untuk mengambil batu embrio roh esensi sebagai tombak dan mengambil gerbang primordius sebagai perisai. Avatar energi esensi, segel ketiga, lepaskan. Lin Ming berteriak keras. Pada saat itu, kekuatan tak terbatas dan luar biasa muncul dari batu embrio roh esensi. Di masa lalu, ketika Lin Ming mewarisi avatar batu embrio roh esensi dari kuil perunggu, ada 3 segel yang dipasang di atasnya, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Segel ini ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Di kuil perunggu, Lin Ming telah melepaskan segel pertama dan dengan kekuatan ini dia telah mengembangkan dunia batinnya dan menerobos alam dewa ilahi. Segel kedua dilepaskan saat dia berada di makam Baiki, dalam pertempuran melawan Tian Mingxi. Lin Ming telah mempertaruhkan semua orang pada pertaruhan ini dan telah melepaskan segel kedua. Dikombinasikan dengan Yin Primordial Xiao Moxian, dia menerobos diagram susunan Dao Surgawi transformasi tubuh dan memasuki batas istana Dao 9 bintang. Terakhir, ada segel ketiga. Itu adalah segel yang paling kuat dan dengan budidaya Lin Ming sebelumnya dia tidak dapat melepaskannya. Tapi sekarang, dia mampu melakukannya. Menghadapi es kutub yang abadi, Lin Ming membukanya tanpa ragu-ragu. Untuk sementara waktu, yang ada hanyalah suara petir yang mengerikan di udara. Seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus, seperti dewa binatang yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Tubuh batu embrio roh esensi tiba-tiba bangkit dan tumbuh. Energi di langit sepertinya tersedot oleh pusaran besar, berkumpul menuju batu embrio roh esensi. Kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan menyembur keluar seperti tanah longsor.
Saat kekuatan ini memenuhi avatar Essence Spirit Embryo Stone dan bahkan membanjiri, semua energi ekstra itu meluncur menuju tubuh utama Lin Ming. Lin Ming sudah siap untuk ini. Melepaskan segel batu embrio roh esensi berarti dia harus menerima aliran energi yang kuat. Dia berteriak keras-keras dan membuka dunia batinnya lebar-lebar, sepenuhnya menyerap keseluruhan gelombang kekuatan yang mengamuk itu. Untuk sementara waktu, seluruh tubuh Lin Ming meletus dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala. Setiap inci pembuluh darah, meridian, otot, semuanya mengandung kekuatan yang sangat padat dan mengerikan. Di atas kepala Lin Ming, langit salju dan es yang tak berujung hancur. 9 bintang yang menyala-nyala muncul, membiarkan cahaya bintangnya yang bercahaya jatuh seperti air terjun. Dan dari 9 bintang ini, 2 di antaranya sangat terang. Cahaya bintang mereka berhubungan dengan 2 istana Dao di tubuh Lin Ming. Lampu listrik hitam keluar dari istana Dao kuil ungu, langsung memasuki tubuh Lin Ming. Buk, buk, vitalitas hidup yang luas dan tak terbatas menyembur keluar dari kedalaman tubuh Lin Ming. Seluruh darahnya mulai berpacu, mengeluarkan suara seperti gelombang pasang yang saling bertabrakan. Setiap inci kulitnya mulai bersinar dengan cahaya bintang. Darahnya berjatuhan dan melonjak, dipenuhi kekuatan. Istana Dao Retribusi Surgawi mengeluarkan kekuatan mistik yang aneh. Dari semua pori-pori Lin Ming, rasanya seperti triliunan busur listrik ditembakkan, menghilang ke dalam kehampaan. Dan saat ini, batu embrio roh esensi menyambut cahaya biru tua yang membekukan itu. Adegan ini menyebabkan murid setiap seniman bela diri mengecil. Mereka sudah bisa melihat bahwa sosok yang memegang gerbang batu besar ini adalah avatar Lin Ming. Apakah dia berencana membuang avatarnya? Saat pemikiran ini terlintas di benak semua orang, terdengar ledakan keras saat batu embrio roh esensi, yang menahan gerbang Primordius, bertabrakan dengan sinar biru itu. Kaca, kekosongan itu hancur. Gerbang Primordius hampir seketika membeku. Batu embrio roh esensi dan gerbang Primordius keduanya terlempar terbang bersama. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fana dari batu embrio roh esensi, setelah serangan mengerikan ini, tulang lengannya kemungkinan besar akan hancur. Energi dingin yang mengerikan membekukan batu embrio roh esensi dan gerbang Primordius menjadi patung es. Bagi tubuh berdaging dan berdarah, bahkan tubuh fana dari seorang biksu Raja Dunia Agung sekalipun akan langsung dibekukan dan kemudian hancur berkeping-keping. Namun, di dalam batu embrio roh esensi, vitalitas darah yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak. Vitalitas darah ini terbakar seperti kobaran api yang cemerlang, langsung berdampak ke langit. Vitalitas darah yang membara ini sebenarnya mampu menahan dingin dengan kuat dan membuat kekuatan es tidak mampu menyerang meridian batu embrio roh esensi. Di bawah vitalitas darah yang membara ini, bahkan es yang mengelilingi avatar mulai mencair perlahan. Apa? Di balik batu embrio roh esensi, Seng Mei tercengang. Avatar ini mampu mengandalkan vitalitas darahnya sendiri untuk menahan energi dingin dari es kutub yang abadi. Seberapa kuatkah vitalitas darah avatar ini? Sungguh tak terbayangkan. Bahkan God Beast dewasa pun mungkin tidak dapat mengandalkan vitalitas darahnya saja untuk menahan dampak dingin yang membekukan dari es kutub abadi. Tapi, avatar Lin Ming memiliki vitalitas darah yang kuat, yang berkobar seperti bola api besar dan itu benar-benar mampu menahan serangan. Bagaimana avatar ini disempurnakan? Dari segi kekuatan vitalitas darah saja, avatar ini jauh melampaui tubuh utama Lin Ming. Meskipun semua pemikiran ini melintas di benak Seng Mei, dia tidak mengalihkan perhatiannya. Dia bisa langsung melihat bahwa batu embrio roh esensi tidak cukup untuk menahan cahaya dingin dari es kutub abadi. Tidak peduli seberapa murni dan kuat vitalitas darah batu embrio roh esensi, atau seberapa kuat tubuhnya, batu itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan es kutub abadi. Itu terhempas oleh cahaya biru yang membekukan, dan cahaya biru yang membekukan itu terus meluncur ke arah Seng Mei dan yang lainnya. Namun karena cahaya biru yang membekukan itu dihalangi oleh batu embrio roh esensi, sebagian besar kekuatannya telah melemah. Pada saat itu, ketika Lin Ming melihat cahaya biru yang membekukan melesat ke arahnya, langkahnya bergerak dan dia menggunakan hukum luar angkasa untuk menghindari jalur serangannya. Seng Mei segera mengerti apa yang terjadi. Lin Ming hanya menggunakan avatarnya untuk memblokir momentum cahaya biru yang membekukan, dia masih berencana untuk mempertahankan kekuatannya dan menyerang bentuk telur es kutub yang abadi. Adapun sisa-sisa cahaya biru yang membekukan, itu akan ditangani oleh Seng Mei. Sekarang, cahaya biru yang membekukan telah berkurang 30-40% energi awalnya. Jika Seng Mei ingin menahan serangan ini, dia tidak perlu membakar sumber kekuatan jiwanya lagi. Ketika Lin Ming menyerang pada saat terakhir, dia tidak hanya mempertahankan kekuatannya tetapi juga melindungi Seng Mei. Terlebih lagi, rencananya tetap tidak berubah, dia masih berencana untuk menghancurkan es kutub yang abadi. Metode seperti itu, keberanian yang begitu berani, semua itu membuat Seng Mei terkejut, bahkan merasa kagum. Sepanjang hidupnya yang panjang, Seng Mei tidak pernah merasa kagum terhadap seorang junior. Mata hukum primal chaos, susunan es surga umbral. Seng Mei berteriak. Api jiwa ungu yang menutupi tubuhnya menyembunyikan diri karena dia tidak lagi harus membakar kekuatan jiwa sumbernya. Meski begitu, tanda bunga salju 6 daun di antara alisnya bersinar dengan cahaya yang semakin terang. Sebuah lagu yang menyentuh menyebar ke seluruh dunia sekali lagi. Dewi tak tertandingi di belakang Seng Mei, pendewaan dunia miliknya, juga menyerang. Pedang berwarna biru es datang menebas.
Pita yang berkibar di sekitar Seng Mei terbang tinggi di langit, menutupi seluruh ruang sekitar 100 mil. Kaca, cahaya biru beku dari es kutub abadi menabrak umbral Heaven Ice Array milik Seng Mei. Batu embrioro esensi yang membeku menabrak susunan es umbral surga seperti meteor. Adapun cahaya biru yang membekukan, terhalang di luar. Seluruh susunan es berguncang dengan liar dan bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Ratusan ribu rune di sekitar formasi susunan meredup, lenyap sama sekali. Melihat peluang itu, Mo Bright Moon, Suya, dan yang lainnya membuang semua simbol rahasia dewa yang tersisa di tangan mereka. Api surgawi menyala di langit dan busur guntur berputar-putar. Setelah dilemahkan lagi dan lagi, cahaya biru beku yang menakutkan menjadi semakin gelap hingga akhirnya gagal menembus umbral Heaven Ice Array. Dengan kerja sama semua orang di sini, serangan terakhir es kutub abadi telah berhasil dicegah. Bab 1728, Telur Es. Mereka memblokirnya, mereka benar-benar memblokirnya. Melihat pancaran cahaya biru yang membekukan tersebar menjadi titik-titik berkilauan di langit, semua orang di dalam umbral Heaven Ice Array sangat bersemangat. Mereka merasa seolah-olah baru saja melakukan perjalanan pulang pergi melewati gerbang neraka. Meskipun tak satu pun dari mereka yang memiliki sisa tenaga, mereka berkobar dengan kegembiraan yang tiada taraf di dalam hati mereka. Besar, luar biasa, Dragon Scar mengepalkan tinjunya. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, ada senyum bahagia yang bodoh di wajahnya. Dia tentu saja senang. Ini karena bahkan sampai akhir, Seng Mei belum membakar satu pun kekuatan jiwanya. Dia hanya menggunakan sebagian energi asal dan akan dapat pulih sepenuhnya setelah istirahat, tidak menderita efek samping sama sekali. Tidak ada hal yang lebih penting dari ini. Lin Ming ini benar-benar menakutkan. Dragon Scar menatap Lin Ming di langit. Pada saat ini, dia telah membuka dua istana Dao dan kekuatan guntur dan api melilit seluruh tubuhnya, dia mengeluarkan momentum yang mulia dan mencolok. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Ming tidak akan membantu dalam bertahan, tetapi pada akhirnya karena Lin Ming mereka mampu melewati umpan tersulit ini. Bukan hanya Dragon Scar yang memikirkan hal ini, tetapi banyak orang lain yang berpikiran sama. Jauh dari sana, 8 penantang uji coba juga saling menatap dengan cemas. Mereka semua melarikan diri dari bahaya karena mereka tidak percaya pertempuran ini bisa dimenangkan. Mereka tidak percaya bahwa Lin Ming akan mampu menghancurkan telur es dan mereka berpikir kecil kemungkinannya bahwa Seng Mei akan mampu memblokir serangan es kutub abadi. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa meskipun Seng Mei mampu memblokir serangan es kutub abadi, masih ada kemungkinan besar mereka bisa mati di sini. Dalam situasi seperti ini, merupakan keputusan yang masuk akal bagi mereka untuk pergi. Tapi sekarang, mereka tidak pernah membayangkan bahwa 10 orang itu akan mampu menahan serangan es kutub abadi tanpa kematian. Udara dingin melolong sembarangan. Tingginya 100.000 kaki di langit, meskipun serangan terakhir dari es kutub abadi telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, ia masih belum memudar dari dunia. Ia terus mempertahankan bentuk Ice Phoenix-nya, namun tubuhnya sangat buram. Dasar semut bodoh, kamu benar-benar telah memancing amarahku. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Kalian semua bisa mati di sini. Es kutub abadi meraung, suaranya yang menakutkan bergema di seluruh dunia, mengerikan. Bang! Dengan ledakan keras, energi es kutub abadi mengalir ke bumi. Gletser yang menutupi permukaan tanah mulai menebal dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa, bagaimana mungkin es kutub yang abadi masih memiliki sisa kekuatan yang begitu mengerikan? Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh es kutub yang abadi. Dan saat ini, warna kulit Seng Mei yang selalu tenang berubah. Dia akhirnya mengerti apa yang dilakukan oleh es kutub yang abadi. Ia memang menghabiskan terlalu banyak energi sehingga tidak mungkin mengirimkan gelombang serangan lagi, namun ia masih bisa menggunakan sisa kekuatannya untuk membekukan simpul luar angkasa yang menghubungkan tingkat keempat dan kelima. Dia berkata dengan terkejut, hati-hati, itu menutup saluran luar angkasa untuk kembali ke tingkat keempat. Kata-kata Seng Mei mengejutkan semua orang yang hadir. Es kutub yang abadi ingin mengurung mereka di sini. Tingkat kelima memiliki banyak simpul ruang. Jika penantang percobaan menyerah untuk membunuh Tuan Besar tingkat kelima, mereka bisa mundur ke pintu masuk. Setelah jangka waktu tertentu, simpul ruang angkasa akan mengembang dan terbuka secara atom, membentuk saluran dari tingkat kelima ke tingkat keempat. Jika tidak, jika penantang uji coba mampu menjatuhkan Tuan Besar tingkat kelima, maka simpul spasial lain akan terbuka, membentuk saluran dari tingkat kelima ke tingkat keenam. Es kutub abadi menggunakan kekuatannya untuk membekukan simpul luar angkasa, sehingga menunda pembukaannya. Dan, hanya dalam waktu setengah dupa, es kutub abadi akan menyelesaikan nirwana keduanya dan berubah menjadi neraka abadi. Setelah ini terjadi, mustahil bagi kelompok yang kelelahan untuk memblokir serangannya sekali lagi. Brengsek, binatang buas ini ingin mengurung kita di sini. Mo Bright Moon, Moonpon, Dragon Scar, dan yang lainnya bersama mereka tetap tenang. Adapun 8 penantang uji coba yang mundur ke pintu masuk, mereka merasakan tangan dan kaki mereka mati rasa. Setelah es kutub abadi menyelesaikan nirwananya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dan saat ini, Seng Mei sedang duduk dengan tenang di kehampaan, matanya masih memancarkan cahaya mistik. Sebuah pusaran hitam muncul di atas kepalanya, menyerap dan memadatkan energi asal langit dan bumi sehingga menyatu dengan liar ke dalam tubuhnya.
Saat ini, dia sangat tenang. Apapun yang terjadi, dia harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia mampu menghadapi situasi yang terus berubah. Mata dingin es kutub abadi terfokus pada Lin Ming. Jelas bisa merasakan niat membunuh pada Lin Ming, manusia ini pasti akan menyerangnya. Hahaha, manusia, kamu ingin membunuhku. Menarik, sangat menarik. Kalau begitu biarkan aku melihat metode apa yang kamu miliki untuk membunuhku. Anda bisa dengan kuat menahan 9 nirwana saya atau Anda bisa menembus telur nirwana saya. Tapi, dalam keadaan nirwanaku sebagai es kutub yang tak mati, pertahanan cangkangku bahkan lebih besar daripada sebagai inferno yang tak mati. Aku akan menunggumu, hahaha. Es kutub yang abadi tertawa sembarangan. Tubuhnya semakin mengecil seiring dengan hilangnya energi darinya. Mata Lin Ming sedingin es. Auranya meledak. Kekuatan mengerikan yang tersegel dari batu embrio roh esensi masih bergolak di dalam tubuhnya, ingin melepaskan diri darinya. Dia menenggelamkan energinya ke dunia batinnya. Sebuah pohon besar mulai mekar dengan cepat di belakang Lin Ming, ini adalah pohon dewa sesat. Tapi kali ini, pohon itu sama sekali tidak tampak seperti bayangan pohon dewa sesat, melainkan pohon dewa tertinggi dan sejati. Pohon suci ini ditutupi dengan tanda-tanda kuno, seolah-olah naga Azure telah dengan kuat menggenggam kulit kayunya. Cabang-cabang dan daun-daun yang menghiasi mahkotanya subur dan menghijau, masing-masing memamerkan gaya daun yang berbeda. Beberapa daun mengepul dengan api, memancarkan sumber hukum api kesengsaraan surgawi. Di dedaunan lain masih tersisa bunyi guntur yang berderak, menderu, dan berderak. Ini adalah kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi yang hidup harmonis di atas pohon dewa sesat. Kedua kekuatan kesengsaraan surgawi ini memancarkan tekanan yang sangat kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pohon dewa sesat telah muncul dalam bentuk aslinya dan kekuatan guntur dan api kesusahan surgawi juga menunjukkan arti sebenarnya. Samar-samar, gumpalan api yang mempesona bercampur dengan busur petir, seperti naga guntur dan api yang melilit. Ini adalah manifestasi puncak pemahaman Lin Ming tentang kekuatan dewa sesat. Kekuatannya terwujud sekali lagi dan bangkit. Di dalam api kesengsaraan surgawi, bahkan tampak ada burung phoenix api yang menangis dan merentangkan sayapnya. Di dalam setiap nyala api ada hantu burung phoenix yang menari-nari seperti mimpi yang menawan. Es kutub abadi menatap pohon dewa sesat di belakang Lin Ming, seringai terbentuk di wajahnya. Akhirnya energinya habis sama sekali. Kekuatan hukum es yang tak ada habisnya antara langit dan bumi runtuh dan cahaya biru yang berputar-putar di dunia juga meredup. Pada saat berikutnya, energi dingin di dunia sepertinya dipanggil oleh sesuatu. Ia bergegas menuju es kutub yang tak mati, dan seluruh kekuatan hukum es ditarik ke dalam tubuh es kutub yang tak mati. Bersenandung, riak energi dingin berputar-putar di udara, membentuk pusaran biru raksasa. Di tengah pusaran ini, semua energi dingin berkumpul, menjadi semakin tebal dan nyata saat membentuk telur es yang sangat besar. Telur es ini seperti gunung es berbentuk oval. Di sekelilingnya, rune berkilauan seperti bintang saat kilau terang mistis terpancar darinya. Lin Ming melawan telur es. Angin kencang yang gelap melolong. Pakaian hitam Lin Ming berkibar di badai es yang tak ada habisnya, rambutnya menari-nari liar di sekelilingnya. Semua orang menahan napas. Di bidang penglihatan mereka, sepertinya satu-satunya gambar yang tersisa adalah sosok Lin Ming. Ini adalah serangan terakhir. Tak peduli seberapa megah atau menakjubkannya pertarungan sebelumnya, jika serangan terakhir ini gagal maka semuanya akan sia-sia. Semua orang di sini akan mati. Lalu, tombak muncul di tangan Lin Ming. Tombak ini muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang menyadari dari mana asalnya, sepertinya itu selalu ada di tangan Lin Ming. Tombak itu berwarna hitam pekat tanpa kilau sedikit pun. Ujung tombaknya dingin dan tajam, membawa aura primal dan tak terbatas. Aura ganasnya tampak seperti seekor naga yang terlahir di dalamnya. Tombak apa itu? Semua orang terkejut. Bahkan dari jauh mereka masih bisa merasakan aura mengerikan di tombak itu, membuat mereka tidak bisa bergerak. Mereka secara intuitif dapat merasakan bahwa tombak ini tiada taranya. Itu pastinya telah menebas pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya selama keberadaannya. Banyak dari mereka adalah karakter yang sangat menakutkan. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya, merasakan niat membunuh dalam tombak naga hitam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu membangkitkan kekuatan penuh tombaknya. Hanya menyerang sekali dengan tombak naga hitam akan menghabiskan sebagian besar kekuatan Lin Ming, jadi ini bukan senjata yang bisa dia keluarkan kapanpun dia mau. Baginya, mengeluarkan tombak naga hitam ini sekarang menunjukkan bahwa dia siap untuk terlibat dalam perjuangan hidup atau mati terakhir. Dengan napas dalam-dalam lainnya, tubuh Lin Ming tampak menjadi gelap. Bau darah yang kental menyembur keluar dari dalam tubuh Lin Ming, seolah-olah dewa kematian kuno dilahirkan dari dalam dirinya. Seluruh sosoknya mengeluarkan kabut merah darah yang aneh, tebal dan padat. Sisik naga muncul dari bawah kulit Lin Ming, membungkus seluruh tubuhnya. Rambutnya memanjang, tumbuh panjang. Rambut hitamnya tampak diwarnai dengan darah segar, menjadi merah cerah. Sendi-sendinya retak dan pecah. Tubuhnya bangkit, menjadi lebih tinggi. Api merah sepertinya menutupi wajahnya, mengembun menjadi topeng segel kutukan berwarna merah darah. Kekuatan mistik guntur bertahan di sekujur tubuhnya, berubah menjadi lebih gelap hingga menjadi baju besi guntur hitam pekat yang terus-menerus melintas di sekelilingnya.
Lin Ming telah membangunkan darah Asura di dalam tubuhnya, menjalani metamorfosis tubuh menjadi dewa kematian Asura. Kekuatan macam apa ini? Saat semua orang melihat Lin Ming yang tubuhnya bermetamorfosis menjadi Asura, dan juga merasakan niat membunuh yang luar biasa yang mengalir keluar dari tubuhnya, bahkan mereka yang berdiri jauh pun merasakan napas mereka tercekat di tenggorokan. Darah Asura mengandung esensi miliaran tahun dari Master Jalan Asura. Sekarang Lin Ming menstimulasinya, vitalitas darahnya menderu hingga batas ekstrim. Bagi semua seniman bela diri, aura ini membangkitkan ketakutan naluriah dari dalam diri mereka. Lin Ming melangkah maju. Kekosongan itu seakan berubah menjadi tanah kokoh di bawah kakinya, bahkan retak. Dong, dong, dong. Selangkah demi selangkah, Lin Ming menjadi semakin cepat saat ia meluncur menuju telur es. Guntur dan api kesengsaraan surgawi di atas pohon dewa sesat telah digalvanis. Itu mengalir ke tombak naga hitam, menyebabkan guntur dan api bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di atasnya. Bab 1729, Membasmi Es Kutub yang Abadi. Saat Lin Ming bergegas menuju telur es, tangisan burung Phoenix yang tajam membelah langit yang tak berujung. Phoenix api yang menyala-nyala keluar dari kerumunan orang, terbang langsung menuju Lin Ming. Itu adalah, semua orang terkejut, itu adalah Xiao Moxian. Beberapa orang mengenali Xiao Moxian, tetapi mereka tidak berani percaya bahwa itu adalah dia. Pada saat ini, bahkan Xiao Moxian telah mengalami metamorfosis tubuh menjadi Phoenix gelap, seperti monster kontrak Ice Phoenix milik Zheng Mei. Kedua burung Phoenix ini berasal dari garis keturunan bangsawan. Namun, milik Zheng Mei adalah Phoenix es yang tertutup es sedangkan Xiao Moxian adalah Phoenix gelap, seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang cemerlang. Xiao Moxian berteriak, seruannya bergema di langit. Api hitam pekat keluar dari tubuhnya, bergulung ke langit. Setelah menyelesaikan dua nirwana, dia memperoleh kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi Phoenix sejati. Lin Ming dan Xiao Moxian terbang di udara bersama-sama, kecepatan mereka menjadi semakin cepat, kedua sosok mereka hampir menyatu menjadi satu. Memusnahkan api nirwana sepenuhnya dituangkan ke dalam tombak naga hitam Lin Ming. Cahaya tombak-tombak naga hitam menyebar ribuan kaki lebih jauh. Ujung-ujung tombaknya terbakar dengan api nirwana, meleleh sempurna bersama dengan kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi saat ia merobek ruang angkasa. Lin Ming mengumpulkan semua potensinya untuk serangan ini. Dia membuka 9 bintang istana Dao, membawa miliaran dan miliaran jin kekuatan. Selain darah Asura yang telah terbangun di dalam dirinya, tubuhnya terasa seolah-olah mengandung kekuatan naga yang tak terbatas. Bahkan jika sebuah bintang berdiri di depan Lin Ming, itu akan tetap hancur. Kekuatan mengerikan seperti itu semuanya ada di dalam tombak naga hitam yang redup. Seolah-olah tombak itu sendiri merasakan niat membunuh Lin Ming yang mengerikan, tombak itu mulai bersenandung kegirangan. KKK, itu seperti naga hitam yang terbang melintasi dunia. Kabut tebal di sekitar telur es terus-menerus terkoyak oleh tombak naga hitam. Kekuatan hukum es yang menyembur keluar mampu membekukan apapun, tapi bahkan kekuatan itu pun secara paksa dilenyapkan oleh kekuatan guntur dan api yang mengepul. Tombak naga hitam sendiri memiliki berat lebih dari 10 miliar jin. Di bawah dampak kecepatan tinggi, kekuatan destruktifnya bisa dibayangkan. Terlebih lagi, kekuatan guntur dan api yang berputar di sekitar porosnya mampu menekan hukum es hingga batasnya. Dengan kekuatan tubuh fana Lin Ming yang kuat ditambahkan serta kekuatan mistik darah Asura yang basah kuyup, kekuatan di balik serangan ini telah mencapai puncak. Kekuatan hukum kebakaran yang tak ada habisnya, kekuatan hukum guntur yang tak ada habisnya, serangan Lin Ming seperti pemboman meteor merah darah yang tak ada habisnya dan sambaran petir yang berjatuhan. Gemuruh gemuruh gemuruh. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Ming bergolak dengan kekuatan yang tidak ada habisnya. Seluruh tubuhnya telah menjadi meteor yang menyala-nyala, membawa momentum yang tak terlukiskan. Akhirnya, dia menabrak telur es. Dalam satu serangan yang ampuh, api kesengsaraan surgawi yang sembrono, api nirwana, kesengsaraan guntur yang merusak, semuanya menyerang setiap inci telur es. Seluruh telur es langsung dikelilingi oleh api yang menyala-nyala dan guntur yang mengamuk. Guntur dan api bertabrakan. Setiap tabrakan bisa mengubah gunung dan sungai yang tak ada habisnya menjadi abu, bisa menguapkan seluruh lautan. Di bawah kekuatan ini, rune hukum es yang tampaknya tak ada habisnya di atas telur es mulai bergetar dan hancur. KKK. Dengan suara yang menakutkan, di atas telur es yang memiliki kekuatan pertahanan luar biasa, sebuah retakan muncul. Hukum Asura Surgawi Dao yang dipraktikkan Lin Ming memberinya wawasan yang sangat tajam. Bahkan melalui serangan energi yang kejam dan kejam, dia masih bisa langsung menyimpulkan lokasi retakan yang hampir tak terlihat ini. Hukum es bertahan di sekitar celah ini, ingin menyatukan kembali retakan tersebut. Tapi, bagaimana Lin Ming bisa memberikan kesempatan seperti itu? Pada saat itu, cahaya tajam muncul dari mata Lin Ming. Tombak naga hitam tampaknya menjadi naga hitam yang menyala-nyala, langsung menabrak titik tunggal di telur es itu. Kaca, dengan ledakan keras, retakan itu terkoyak. Lin Ming mengertakkan giginya, menekan rasa sakit yang parah di lengannya dan membuat tombak naga hitam jatuh lagi dan lagi. Tombak naga hitam ini beratnya lebih dari 10 miliar jin. Hanya dengan memegangnya, inersia saja akan menyebabkan tekanan besar menembus tubuh Lin Ming. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Lin Ming, dia masih tidak bisa menahan beban dan ototnya terus-menerus robek. Darah menghujani, gas terbakar. Mata Lin Ming berwarna merah darah.
Tombak demi tombak, retakan itu semakin lama semakin panjang di bawah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Ini, para penantang uji coba yang melihat jauh dari kejauhan terkejut. Bahkan Seng Mei telah berhenti memulihkan lukanya, matanya yang cerah menatap lurus ke arah Lin Ming, tanpa berkedip. Serangan berintensitas tinggi ini terus berlanjut. Setiap serangan bisa dengan mudah membantai Raja Dunia. Sulit membayangkan bahwa ini adalah serangan seorang junior. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di dalam ledakan energi yang mengerikan, naga liar mengaum dan teriakan burung phoenix yang bergema menyatu. Telur es semakin pecah. Dan saat ini, Lin Ming sudah bisa merasakan jiwa kejam yang tersegel di dalam telur es melolong padanya sebagai peringatan. Ini adalah tuan dari tingkat kelima, jiwa dari es kutub yang abadi. Lin Ming menyeringai kejam. Dia telah menjadi inkarnasi Asura, niat membunuhnya menghancurkan dunia seperti iblis. Aura jiwa yang dingin dan suram ini hanya mampu membangkitkan hasrat membunuhnya. Anda ingin melarikan diri. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia bisa merasakan jiwa mencoba melarikan diri jauh ke dalam bumi. Dia tentu ingat apa yang terjadi ketika Seng Mei menyerang telur Inferno yang abadi. Meskipun cangkang telurnya telah retak, jiwa tersebut telah melarikan diri ke bawah tanah dan perlahan-lahan berkembang biak menjadi es kutub abadi. Bagaimana Lin Ming membiarkan kesalahan yang sama terjadi dua kali? Salah satu perbedaan antara dia dan Seng Mei adalah dia sepenuhnya memahami hukum Asura. Dia sudah lama bersiap untuk ini. Dalam sekejap, rune Asura yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuh Lin Ming, mengunci ruang sejauh 1000 kaki dan menghalangi setiap kemungkinan arah pelarian jiwa es kutub abadi. Dalam persidangan terakhir, dimanapun, hukum Asura adalah hukum tertinggi. Hakim tertinggi, itu adalah tugas sederhana baginya untuk memenjarakan jiwa es kutub abadi yang telah kehilangan semua kekuatannya. Manusia, kamu mencari kematian. Es kutub yang abadi sangat marah. Aura kejam dan menindasnya menyebar ke dalam pikiran Lin Ming, tapi Lin Ming hanya mencibir, orang yang mencari kematian adalah kamu. Lin Ming membakar 20% esensi darahnya dengan gerbang kehidupan. Kemudian, kekuatannya meledak sekali lagi. Dengan lengannya yang berlumuran darah, dia menggerakkan tombak naga hitam dan menusukkannya ke celah telur es, menusukkannya lurus ke depan. Mati. Suara Lin Ming dingin dan ekspresinya ganas dan tidak berperasaan. Pada saat itu, naga api dan guntur meledak dari tombak naga hitam, bergemuruh ke dalam telur es. Bang, bang, bang. Kekuatan guntur dan api meledak. Bagian dalam telur es berubah menjadi bencana api. Jiwa es kutub yang abadi terperangkap dalam ledakan ini. Itu mengirimkan jeritan yang menyayat hati saat dibakar dan dimurnikan oleh api ini. Manusia, kamu dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Kalau begitu aku akan menekanmu dan mengambil kesempatanmu. Lin Ming yang bermetamorfosis Asura tertawa terbahak-bahak. Dia menembakkan Myriad Demon Karmic Will, mengunci jiwa es kutub abadi di dalam telur es. Pada saat yang sama, telur es tidak mampu menahan serangkaian ledakan yang terjadi di dalamnya, dan mulai meledak. Telur es raksasa itu mulai runtuh. Menabrak, bang, bang, lembaran es yang tak berujung jatuh, menutupi es dan bahkan menenggelamkan Lin Ming. Pada saat itu, es kutub abadi telah dibunuh oleh Lin Ming. Bab 1730, Jiwa Es dan Api. Setelah telur es pecah, pecahan es yang tersebar ditelan oleh kekuatan guntur dan api. Bang! Dengan ledakan keras, tumpukan es itu meledak, mengirimkan bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Lin Ming mengangkat tombak naga hitam dan bergegas keluar dari puing-puing es. Seluruh tubuhnya berlumuran darah yang hampir membeku. Ada banyak luka di tubuhnya dan otot di sekujur tubuhnya robek. Pembuluh darahnya pecah di banyak area. Luka-luka ini bukan hanya disebabkan oleh es kutub yang abadi, tapi karena tubuhnya tidak mampu menahan beban tombak naga hitam. Tombak naga hitam terlalu berat. Terlebih lagi, energi yang dibutuhkan untuk memindahkannya sangat mencengangkan. Agar Lin Ming menghancurkan telur es dalam waktu singkat, dia terpaksa menarik energinya secara berlebihan. Saat ini, kekuatan dari darah Asura belum meninggalkannya. Dia masih dalam kondisi metamorfosis tubuh Asura, tampak seperti dewa kematian yang merangkak keluar dari kolam darah neraka. Bang! Menabrak. Di belakang Lin Ming, ketika es kutub abadi mati, gletser besar mulai terpecah, mencair dalam banjir besar dan air terjun yang membanjiri daratan. Ombak gila membubung ke langit. Tapi karena ada medan kekuatan tak terlihat di sekitar Lin Ming, tidak ada air yang bisa mendekatinya. Itu hilang begitu saja dari sisinya. Melihat pemandangan ini, semua penantang uji coba menahan napas, tidak mampu mengeluarkan kata-kata apapun. Setelah Lin Ming mengaktifkan darah Asura, auranya terlalu kuat. Medan kekuatan tak terlihat yang mengelilinginya memberikan perasaan yang sangat menindas. Selain Seng Mei, bahkan Dragon Scar, Soulski, dan yang lainnya juga merasa terengah-engah saat menghadapi energi pembantaian Asura Lin Ming. Adapun 8 penantang uji coba di jarak yang telah melarikan diri sebelumnya, mereka bahkan lebih putus asa. Saat telur es itu meledak, dagu mereka hampir menyentuh tanah. Mereka tidak percaya bahwa tuan tingkat kelima, keberadaan yang bahkan Seng Mei tidak bisa bunuh, telah dibunuh oleh Lin Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Es kutub yang abadi mati seperti ini. Meski kebenaran ada di hadapan mereka, mereka berdelapan masih merasa kenyataan ini sulit diterima. Ini karena mereka telah melarikan diri lebih awal. Bahkan jika es kutub yang abadi terbunuh, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mungkin,
Mungkin belum mati, Seng Mei juga menghancurkan telur Phoenix Inferno abadi, meskipun dia tidak melakukannya secara menyeluruh seperti yang dilakukan Lin Ming. Meski begitu, unding Inferno kemudian terlahir kembali. Mungkin es kutub abadi untuk sementara berada di bawah tanah, dan belum mati. Seorang penantang sidang berkata dengan nada keengganan dalam suaranya. Dia tidak ingin berpikir bahwa setelah dia bimbang dan pergi lebih awal, junior Lin Ming yang jauh lebih muda darinya telah menyelesaikan percobaan yang tampaknya mustahil, dan dia tidak ada hubungannya dengan itu. Jika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, dia pasti tidak ingin orang lain mendapatkannya. Namun saat ini, 8 orang itu tiba-tiba terguncang. Sebuah pesan muncul di benak mereka, memberitahu mereka bahwa uji coba tingkat kelima telah selesai. Tuan tingkat kelima benar-benar mati. Dan persentase penyelesaiannya tidak meningkat sama sekali. Ini sudah berakhir. Kami, 8 penantang uji coba berdiri di sana dengan linglung, mata mereka kehilangan fokus. Persyaratan untuk memasuki level ke-6 adalah berpartisipasi dalam menjatuhkan overload level kelima. Namun bagi mereka telah mengundurkan diri pada tahap akhir dan mengecualikan diri dari persidangan. Dengan kata lain, perjalanan mereka di ujian terakhir telah berakhir. Mereka ketinggalan memasuki level ke-6. Ketika mereka menyadari hal ini, mereka menyesalinya sampai usus mereka berubah menjadi hijau. Ini adalah uji coba tingkat ke-6 yang terakhir. Tingkat ke-6, konsep macam apa itu? Itu adalah legenda 1 miliar tahun. Selama ini, belum ada seorang pun yang menginjakkan kaki di dalamnya. Jika mereka bisa menginjakkan kaki di tingkat ke-6 dan kembali ke sekte mereka, maka kehormatan yang akan mereka terima, kemuliaan, pemujaan dari murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga akan menerima hadiah dan peluang keberuntungan untuk melewati level kelima. Bahkan mungkin telah mengubah hidup mereka dan mempengaruhi pencapaian mereka di masa depan. Memikirkan hal ini, tidak hanya hati mereka yang sakit, tetapi hati mereka juga sakit, buah zakar mereka sakit, dan mereka merasa mual karena usus mereka berputar-putar. Mereka berdelapan saling menatap dengan cemas, ingin memukul diri mereka sendiri dengan kedua tangan. Karena ketakutan mereka melewatkan kesempatan sekali seumur hidup. Pada saat ini, Seng Mei, Dragon Scar, Bright Moon, dan yang lainnya semuanya telah mendarat dari langit dan berlari menuju Lin Ming. Mereka juga telah menerima pesan dari sidang terakhir. Meskipun mereka telah memastikan bahwa es kutub abadi telah mati, Dragon Scar, Fanny Fafa, dan yang lainnya masih belum bisa tenang kembali. Meskipun es kutub abadi telah terbunuh karena mereka semua bekerja sama, kenyataannya selain Seng Mei, Lin Ming, dan Xiao Moxian, yang lain hanya memainkan peran terbatas dalam pertempuran. Khususnya Lin Ming, penampilannya terlalu spektakuler. Dragon Scar menyaksikan metamorfosis tubuh Lin Ming berangsur-angsur memudar, sisiknya menghilang ke dalam tubuhnya. Dia kehilangan kata-kata. Ketika pertama kali melihat Lin Ming dia membencinya karena rasa superioritas. Tapi sekarang, dia menelan ludah dan dengan patuh berdiri di belakang Seng Mei, tidak berani mengatakan apapun. Awalnya Lin Ming seharusnya mengatur serangan sementara Seng Mei mengatur pertahanan. Namun pada akhirnya, Seng Mei telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, menyebabkan dia mengeluarkan darah dari bibirnya, dan bahkan selama ini Lin Ming masih duduk bermeditasi, menyesuaikan kondisinya. Dragon Scar pasti sudah melihat ini dan dia merasa semua keuntungan diambil oleh Lin Ming dan harga yang harus dibayar Seng Mei terlalu tinggi. Tapi selama serangan terakhir es kutub abadi, Lin Ming yang awalnya bermeditasi tiba-tiba terbangun dan memainkan peran penting dalam bertahan melawan serangan tersebut. Jika bukan karena Lin Ming maka Seng Mei akan membakar sumber kekuatan jiwa dan yang lainnya mungkin sudah mati. Apa yang Dragon Scar rasakan paling sulit dipercaya adalah bahwa bahkan setelah Lin Ming bergerak untuk membantu pertahanan Seng Mei, dia masih berhasil membunuh es kutub yang abadi. Metode yang menantang surga benar-benar membuat Dragon Scar tidak punya pilihan selain sangat mengaguminya. Tidak peduli ras apa yang ada di 33 surga, mereka semua mengagumi pembangkit tenaga listrik. Keunggulan Dragon Scar awalnya datang dari Seng Mei. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menandinginya. Pada revolusi ke-6 saja, hampir tidak ada seorang pun yang bisa menandingi bakatnya di bawah alam divinity sejati. Adapun revolusi ke-7, ke-8, dan ke-9 bahkan lebih sulit dibayangkan. Tapi sekarang, penampilan Lin Ming sudah jauh melampaui Seng Mei. Perasaan superioritas alami di hati Dragon Scar juga hancur. Di masa depan, Lin Ming akan mencapai ketinggian yang sulit dibayangkan. Mustahil untuk menilai berdasarkan pengalaman Dragon Scar saat ini. Lin Ming, Seng Mei memandang Lin Ming dan menarik napas dalam-dalam. Suaranya lemah dan seram, awalnya aku mengira takdir umat manusia telah berakhir, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah 3,6 miliar tahun, orang sepertimu akan muncul. Mungkin, kamu adalah keberuntungan umat manusia. Kata-kata Seng Mei tampak seperti pujian yang tinggi terhadap Lin Ming, tapi Lin Ming mendengar sesuatu yang lain. Sebuah cahaya bersinar di matanya. Dia bertanya, apakah takdir umat manusia sudah habis? Kata-kata Seng Mei menyembunyikan makna tersembunyi. Itu karena dia percaya umat manusia kemungkinan besar akan binasa dalam bencana besar dunia. Permaisuri, apakah maksudmu umat manusia akan binasa di bawah para suci? Lin Ming menekan pertanyaan itu. 3,6 miliar tahun yang lalu, bencana besar lainnya terjadi. Penghalang yang memisahkan 33 surga melemah, lenyap, memungkinkan ras alien untuk menyerang. Selama bencana besar ini, nasib umat manusia menjadi semakin lemah.
Para dewa sejati telah mati, para jenius semakin berkurang, dan dibandingkan dengan para Saint dan Spirita, umat manusia menjadi jauh, jauh lebih lemah. Sekarang, jika umat manusia tidak dapat mengatasi bencana besar ini, kemungkinan besar mereka akan binasa. Zheng Mei tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia secara samar-samar berkata, dalam kelahiran ada kematian, siklus samsara berputar berulang kali. Tidak ada yang permanen. Dao surgawi bisa berubah, bahkan bintang pun bisa terbakar, apalagi nyawa dan ras. 10 miliar tahun yang lalu, ras-ras kuno sangat luar biasa, namun bahkan mereka lenyap tanpa jejak, di sungai waktu. Kehancuran umat manusia bukanlah hal yang aneh sama sekali. Zheng Mei sepertinya sedang berbicara tentang kebenaran abadi, namun dalam kata-katanya, Lin Ming bisa mendengar sedikit penyesalan dan kengganan. Zheng Mei, apakah dia benar-benar ingin memasuki samsara dan mati? Entah kenapa, Lin Ming memikirkan kitab suci spiritas dan batu kehidupan kekal yang tercatat di dalamnya. Hidup abadi. Bagi seorang seniman bela diri, dua kata ini adalah godaan yang tak tertahankan. Kehancuran umat manusia bukanlah hal yang aneh sama sekali. Lin Ming diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak punya jawaban untuk Zheng Mei. Dia tidak akan membiarkan umat manusia dihancurkan dalam bencana besar ini. Ras manusia adalah akarnya. Tanpa akar, bagaimana daun bisa bertahan? Saat Zheng Mei dan Lin Ming berbicara, energi dingin yang dikumpulkan oleh es kutub abadi telah menghilang. Seluruh tingkat kelima telah dikembalikan ke keadaan semula. Gletser mencair dan berubah menjadi danau. Bahkan suhu kembali normal. Dan di atas danau terbesar, sebuah roda abu-abu perlahan mengambang. Di atas roda ini, bayangan setan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu tampak sangat jahat. Pandangan semua penantang uji coba terfokus pada roda ini. Ini adalah roda karma setan segudang milik Lin Ming. Dan di tengah roda karma setan segudang, ada dua kumpulan api jiwa. Api satu jiwa berwarna merah menyala dan mengeluarkan panas yang mengerikan. Yang lainnya berwarna biru es dan memancarkan hawa dingin yang menusuk. Panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim, kedua kumpulan api jiwa ini disegel di dalam pusat roda karma setan segudang, hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Tanpa perlu berpikir panjang, orang bisa mengetahui bahwa dua kumpulan api jiwa ini ditinggalkan oleh Tuan Besar tingkat kelima. Api jiwa merah menyala adalah inferno abadi dan api jiwa biru es adalah es kutub abadi. Dua kumpulan api jiwa ini adalah harta langka dari Tuan tingkat kelima. Untuk sementara waktu, semua orang memandang Lin Ming. Sebagai orang yang akhirnya mengalahkan Tuan tingkat kelima, mereka harus bertanya pada Lin Ming bagaimana dia ingin mendistribusikan dua api jiwa ini. Lin Ming mengulurkan tangannya. Roda Myriad Demon Karmik terbang kembali padanya, berputar di atas telapak tangannya. Melihat roda Myriad Demon Karmik, tangan Zheng Mei sedikit bergerak. Dia bisa merasakan bahwa roda karma setan segudang ini mengandung segala macam perubahan misterius, dan dia tidak dapat melihatnya untuk sementara waktu. Cara budidaya ini jelas luar biasa. Lin Ming dengan lembut menyentuh roda Myriad Demon Karmik, membimbing api jiwa biru es untuk terbang keluar. Saat api jiwa biru es terbang di udara, ia meninggalkan jejak es, bahkan membekukan kekosongan di sekitarnya. Dari jauh, para penantang uji coba bisa merasakan aura kejam dan jahat dari kumpulan api biru es ini. Ini adalah jiwa tirani es kutub yang abadi. Meski tubuhnya telah hancur, jiwanya belum mati. Lin Ming memandang Zheng Mei. Dengan jentikan jarinya, api jiwa ini terbang ke arahnya. Permaisuri jiwa, api jiwa es kutub yang ditinggalkan oleh Tuan tingkat kelima akan diserahkan kepadamu. Kehendak sisa dari es kutub abadi masih ada di dalam dan tidak akan mudah untuk diserap, tapi menurutku ini tidak bisa menghentikan permaisuri jiwa. Selama persidangan ini, peran permaisuri jiwa Zheng Mei tidak diragukan lagi, dia menyumbang hampir setengah dari usahanya. Dengan semua prinsip yang masuk akal, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh Tuan tingkat kelima harus diberikan kepadanya. Khususnya, es kutub abadi adalah harta karun yang memiliki atribut sangat dingin. Itu sangat berguna bagi Zheng Mei dan bisa dianggap sebagai peluang keberuntungan yang besar. Adapun yang lainnya, tidak mungkin mereka menyerapnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.